Sebelum meninggalkan istana, Felix tentu saja harus memberitahu Sage Dalilia dan kepala sekolah agar ia menerima perlindungan penuh selama perjalanan 3 menit itu. 3 menit mungkin terasa singkat tetapi Felix tidak berani meremehkan apa yang bisa terjadi di dalamnya. Lagi pula, setidaknya ada 3 upaya penculikan yang terjadi dalam kurun waktu 3 menit itu. Sekarang dia telah menyinggung anggota golongan Darken dan menarik perhatian sebagian besar bloodliner alam asal, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. 10 menit kemudian, Felix terkejut melihat 10 kendaraan besar, yang tampak seperti tank perak terbang, dikirim untuk melindunginya. Pada waktu-waktu sebelumnya ia hanya dikawal oleh 2 orang saja dan itu sudah cukup untuk keselamatannya. Apakah terjadi sesuatu atau ini yang dilakukan oleh orang tua? Felix bertanya-tanya. Bukan aku. Lady Spink mendongak dan terkekeh pelan, Dalilia akhirnya mulai menyukaimu setelah kau memenangkan permainan. Atau dengan kata lain, kau memenangkan taruhan untukku. Tunggu, apakah dia membenciku sebelumnya? Felix bertanya tanpa berkata apa-apa sambil membayangkan senyum ramah dan tua milik Sage Dalilia yang selalu dia tunjukkan saat bertemu dengannya. Lady Spink hanya terkekeh dan melanjutkan membaca bukunya. Felix pun membatalkan masalah tersebut karena ia tidak ingin membuat para prajurit menunggu lama. Membenci atau menyukainya, Felix tidak terlalu peduli. Namun, perawatan yang lebih baik itu terasa menyenangkan. Setelah memasuki salah satu kendaraan dan menyapa para prajurit di dalamnya, mereka melaju cepat menuju kampus akademi. Pemandangan satu peleton tank membuat pejalan kaki bertanya-tanya apakah seorang penyihir bijak sedang dikawal ke kota lain. Bagaimana dengan anjing pengintai yang ditugaskan untuk melaporkan pergerakan Felix? Mereka hanya bisa menatap peleton itu dengan ekspresi tercengang. Bukankah perlindungan ini jauh melebihi apa yang dapat diberikan oleh kewarganegaraannya? Mereka berpikir dalam hati. Namun, mereka tetap melaporkan berita itu kepada atasannya. Ketika para atasan itu mendengar berita itu, mereka hanya bisa mengutuk Ratu Aluna karena sikapnya yang terlalu protektif. Sialnya, beberapa di antara mereka bahkan mulai berasumsi bahwa Felix adalah kekasihnya di UVR karena sudah menjadi rahasia umum bahwa penyihir mengubah ras mereka menjadi manusia untuk bersenang-senang. Seberapapun mereka menebak, hasilnya tidak akan pernah mendekati kebenaran. Begitu saja, Felix telah sampai di kampus tanpa hambatan apapun. Begitu ia diturunkan, ia langsung menuju ke fakultas utama karena ia memiliki kelas teori dalam 10 menit. Saat ia melaju menyusuri jalan dengan platform layangnya, ia mengamati trotoar dan taman yang kosong dengan ekspresi aneh. Dibandingkan saat pertama kali dia datang ke sini, yang jalanannya penuh kehidupan, sekarang dia hampir tidak bisa melihat beberapa penyihir pun yang lewat. Ketika dia melewati perpustakaan dan melihat betapa penuhnya perpustakaan itu dengan para penyihir yang membawa buku-buku berbagai ukuran dan bentuk, hal itu terlintas di benaknya. Sial! Ujian membuat para penyihir itu melupakan segalanya. Aku ragu kau akan berkata begitu kalau kau tidak meminum ingatan fotografis itu. Asna mendengus sambil meminum jus dengan sedotan. Ketika mengingat semua buku yang harus dipelajarinya untuk ujian, Felix menyadari bahwa ia memang menjadi sedikit sombong dalam pikirannya. Baru 5 bulan berlalu, tetapi dia hampir lupa bagaimana rasanya membaca buku 2 kali hanya untuk mengingat sebagian besar konten penting dalam benaknya. Namun, dia lupa semua itu selama ujian karena stres. Rasa sakit seperti itu asing baginya. Ingatan fotografis sungguh merupakan anugerah yang luar biasa. Felix mendoakan keberuntungan bagi semua siswa dan melanjutkan perjalanannya ke fakultas. Tak lama kemudian, ia mencapai pintu masuk utama dan mendapati para penyihir bergegas masuk dan keluar dengan kepala di awan. Hehe, kamu kesal ya karena cewek-cewek nggak pada naksir sama kamu? Tanya Asna sambil terkekeh. Justru sebaliknya, Felix tersenyum kegirangan sambil berjalan menaiki tangga, untuk pertama kalinya merasakan bahwa dia sama sekali tidak terlihat di akademi. Bahkan dalam perjalanannya ke kelas, tidak seorang pun mau mendekatinya dan bertanya tentang permainan kemarin. Akan tetapi, saat ia memasuki kelasnya, pesta telah usai karena semua teman sekelasnya mengerumuninya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya tentang ketidakhadirannya, misinya, permainannya, dan masih banyak lagi. Melihat dia kesulitan untuk menangkis pertanyaan para perempuan jalang itu, Naima memutuskan untuk menyelamatkannya dengan mengusir para perempuan itu. Ayo, dia makin stres dengan ujian setelah bolos setengah semester. Para penyihir kembali ke tempat duduk mereka setelah mendengar hal itu, sambil merasa agak kasihan pada Felix.
Apakah menurutmu dia akan gagal? Jika dia benar-benar tidak mempelajari silabus saat bersama Sage Dalilia, maka kemungkinan besar dia akan gagal atau hampir tidak lulus. Kurasa kita tidak akan menjadi teman sekelas pada semester berikutnya. Para penyihir itu berbicara dengan nada pelan sambil melirik Felix yang sedang duduk bersama Naima dan seluruh kelompok belajarnya. Tak lama kemudian, mereka terpaksa fokus di depan setelah melihat guru Hala masuk melalui pintu belakang kelas. Oh, Felix sudah kembali. Dia mengangkat alisnya dengan heran dan berkata dengan tenang, "Selamat datang kembali, murid Felix. Aku harap kamu telah membangun fondasi yang baik saat berada di hadapan Sage Dalilia." Felix berdiri dan menundukkan kepalanya sedikit, "Terima kasih atas perhatian Anda." Guru Hala menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Bagaimana dengan ujiannya? Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk ujian tersebut?" "Aku baik-baik saja," jawab Felix samar. Dia tidak ingin seorang pun tahu tentang kemampuan pasif petirnya, nanti ada penyihir yang iri hati dan protes untuk melarangnya menggunakannya dalam ujian. Lagi pula, saat beberapa penyihir menyadari bahwa Felix merupakan ancaman serius terhadap peringkat mereka, tidak akan aneh melihat mereka menjatuhkan Felix dengan cara apapun. Terutama jika menyangkut derajat manusia yang lebih tinggi dari penyihir. Tidak ada satupun penyihir yang berani membayangkan betapa dia akan menjadi bahan tertawaan jika hal itu sampai terjadi. Itulah sebabnya sebagian besar teman sekelasnya menghela napas lega dalam hati mereka setelah mendengar jawabannya. "Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja," tawar Guru Hala. "Terima kasih." Mendengar hal itu, Guru Hala berhenti mengganggu Felix dan langsung masuk ke pelajaran hari ini, yang hanya berupa revisi ramuan yang mereka kerjakan saat Felix tidak ada. Oleh karena itu, Felix telah memasuki mode konsentrasi penuh, tidak ingin kehilangan apapun. Setelah 2 jam penuh informasi, kelas pun dibubarkan, dan Felix dan para gadis dapat mengikuti kelas wajib berikutnya dan terakhir pada hari itu. Setelah selesai, Felix kembali ke asrama dan mulai mempraktikkan metode racikan uniknya dan juga mencoba menemukan cara paling efisien untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu sesingkat mungkin. Felix sudah memeriksa kemarin bagaimana ujian sebelumnya dilaksanakan dan menyadari bahwa untuk masuk dalam 3 besar, ia harus mendapat nilai bagus pada ujian tertulis, memperoleh nilai sempurna pada setiap ujian. Selain itu, melangkah lebih jauh dan melampaui ujian praktik dengan meramu lebih banyak ramuan daripada yang dibutuhkan untuk lulus ujian. Jadi, bukan hanya meramu 6 ramuan lagi untuknya, melainkan meramu sebanyak yang ia bisa dalam waktu 2 jam. Ada 4 penyihir di seluruh semester pertama dengan sifat bawaan yang mengerikan dan telah mengonsumsi ramuan memori fotografis. Felix berpikir sambil mempersiapkan bahan-bahan dengan cepat, untuk melampaui mereka, aku harus menjadi lebih baik dalam persiapan bahan-bahanku dan pembuatan katalis dalam 20 hari itu. Felix tahu bahwa eliminasi mikroorganisme bukanlah hal yang menyita banyak waktu, melainkan persiapan dan terutama katalis. Sementara beberapa dapat disiapkan dalam waktu kurang dari 5 menit, yang lain memerlukan setidaknya 15 menit untuk menyiapkan satu katalis. Waktunya tidak bisa diubah-ubah, nanti dia malah gagal menciptakan katalisatornya. Oleh karena itu, ia membutuhkan cara yang efisien untuk membuat ramuan dalam jumlah banyak di waktu yang sama dan memanfaatkan refleksnya yang sangat cepat semaksimal mungkin sebelum ia kehabisan ramuan. Ia sudah siap mengikuti ujian dengan muatan listrik yang penuh. Namun, ia tahu bahwa listrik itu tidak akan bertahan selama 1 jam, bahkan jika ia mengaturnya dengan baik. Ini akan menjadi tantangan, tetapi dengan rencana dan dedikasi yang tepat, saya yakin dengan peluang saya untuk mengamankan peringkat 3 besar. Itulah pikiran terakhir di benak Felix sebelum dia benar-benar asyik menyiapkan materi sebanyak mungkin dalam waktu kurang dari 5 menit. Hari-hari berlalu dengan cepat bagi Felix dan seluruh siswa di akademi. Beberapa dari mereka bersumpah bahwa 19 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Besok adalah hari pertama ujian akhir yang akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut. 2 hari pertama akan mencakup ujian tentang 6 kelas teori yang diajarkan pada semester 1. Bagaimana dengan hari terakhir? Itu hanya untuk ujian praktik atau yang disebut semua orang sebagai kontes meramu. Tidak salah untuk menyebutnya demikian karena akan disiarkan langsung ke seluruh kekaisaran penyihir Forsythia. Ini adalah tradisi yang dilakukan di Royal Academy yang dinikmati oleh sebagian besar warga kekaisaran. Lagi pula, para penyihir tidak dapat berpartisipasi dalam permainan seperti kebanyakan ras. Oleh karena itu,
mereka tidak memiliki banyak hiburan yang murni berhubungan dengan mereka. Menyiarkan ujian ramuan para siswa jauh lebih baik daripada menyelenggarakan kompetisi ramuan dengan para penyihir senior yang berpartisipasi karena hal itu akan membuang-buang waktu mereka yang berharga. Tentu saja, ada kompetisi meramu antar akademi di seluruh kekaisaran tetapi kompetisi tersebut hanya untuk siswa senior. Biasanya, aliran ujian praktik akan menarik banyak perhatian tetapi tidak sebanyak yang ditunjukkan beberapa hari terakhir. Kemeriahan ujian tersebut terlihat jelas di seluruh media sosial di Kerajaan Penyihir dan Galaksi Bima Sakti. Itu benar, manusia sebenarnya adalah pihak-pihak yang paling diantisipasi untuk menonton siaran langsung itu semata-mata demi Felix. Bagaimanapun, dia adalah pembuat ramuan manusia pertama dan mereka harus memperhatikan bagaimana dia melakukannya dan apakah dia ahli dalam hal itu. Sampai saat ini, belum ada satupun video Felix yang dirilis yang sedang meramu ramuan. Itu karena melanggar peraturan untuk merekam di kelas. Felix jarang meramu ramuan di lokasi lain kecuali di ruangan overnya sendiri atau di kelas. Ini berarti satu-satunya sumber informasi adalah rumor yang disebarkan oleh teman-teman sekelas Felix di jaringan. Rumor terkini adalah mengenai kurangnya persiapannya menghadapi ujian karena ia absen selama setengah semester. Hal ini membuat manusia cukup muram tentang peluang Felix untuk lulus ujian. Saat ini, forum-forum dipenuhi dengan hal-hal negatif. Akan jadi lelucon terbesar kalau pembuat ramuan manusia pertama gagal lulus semester termudah. Aku sudah bisa melihat berita utama saat dia gagal. Ahli ramuan non-penyihir pertama masih belum bisa menyamai penyihir terburuk di akademi. Saya tidak peduli dengan hasilnya, saya masih menonton. Jangan ganggu dia. Tuan, kita sudah mulai meramu ramuan dalam waktu kurang dari setahun. Bagaimana kau bisa mengharapkan dia untuk bertindak sebaik para penyihir yang diajari sejak lahir? Hehe, penggemarmu pun meragukanmu. Asna terkekeh membaca komentar-komentar Felix. Dia sedang bersantai di kamar asramanya sambil mengunyah apel merah dengan santai. Dia bersikap santai dan tenang karena dia diberi libur pelatihan selama 4 hari oleh J.R. Mungander. Kenyataannya, Lady Spinglah yang memaksa J.R. Mungander menunda pelatihannya selama 4 hari ke depan. Karena ada yang ragu, pasti ada taruhan yang berhubungan denganku. Felix menggeser jarinya ke hologram dan mulai mencari taruhan yang berhubungan dengan ujian khusus ini. Setelah memeriksa beberapa situs web yang meragukan, dia akhirnya menemukan situs web yang sah yang telah memasang puluhan ribu taruhan pada seluruh ujian. Dari semester 1 hingga semester 6. Astaga! Orang-orang benar-benar bertaruh pada hasil penyihir. Felix bahkan tidak terlalu terkejut karena dia tahu ada banyak hal gila yang terjadi di UVR. Keadaan jauh lebih mengerikan daripada pertandingan itu sendiri. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Setelah menggulir selama beberapa detik, dia terkejut saat mengetahui bahwa Lopna memiliki sedikitnya ribuan taruhan yang dipasang pada kemampuannya untuk muncul di peringkat 5 besar pada semester keempat. Lopna memang populer bahkan di luar sana. Mau ketemu aku? Felix merenung sambil terus menggulir daftar taruhan. Saat mencapai semester 1, ia melihat lebih dari 350 nama ditulis rapi berdasarkan jumlah taruhan yang dipasang pada mereka. Tidak mengherankan, Lara berada di posisi 3 teratas bersama 3 penyihir lainnya dari kelas lain. Ia memasang tepat 410 taruhan untuk dirinya muncul di peringkat pertama, 431 taruhan untuk muncul di peringkat kedua, dan terakhir 780 taruhan untuk muncul di peringkat ketiga. Tampaknya beberapa penawar lebih menyukai gaya taruhan ini karena peluangnya besar dibandingkan taruhan normal padanya yang hanya 1-1,7. Penyihir lain di dekat bagian atas memiliki rasio taruhan yang sama. Semakin rendah Felix menggulir, semakin sedikit taruhan yang terlihat. Di mana aku sebenarnya? Bibir Felix berkedut saat ia hampir mencapai bagian terdalam daftar tersebut namun namanya masih belum terlihat. Senyum sadis Asna makin lebar di setiap gulungan. Ketika akhirnya ia mencapai dasar dan melihat namanya di baris terakhir, Asna tertawa terbahak-bahak, hahaha. Aku tidak bisa bernapas. Semua orang menganggapmu orang yang terbelakang. Felix hanya bisa tertawa mengejek sambil menatap tanpa berkata apa-apa pada namanya yang hanya memiliki 20 taruhan padanya. 15 diantaranya merupakan taruhan tidak langsung dan 5 merupakan taruhan langsung. Karena tidak mungkin bertaruh atas kegagalannya dalam ujian,
kebanyakan dari mereka bertaruh bahwa ia akan mendapat nilai B+ atau C+ pada ujian tertulisnya dan gagal sedikitnya 3 hingga 5 poin pada ujian praktiknya. Hanya ada 2 taruhan yang dipasang agar dia muncul di 3 besar. Namun, jumlah yang dipasang hanya 5 juta SC. Peluangnya memang besar, tetapi tak seorang pun cukup bodoh untuk menerima taruhan itu. Di mata mereka, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan lotre daripada taruhan ini. Kurasa itu kerugian mereka. Felix mengangkat bahunya acuh tak acuh, tidak lagi merasa termenung. Sebaliknya, dia sebenarnya agak senang karena tanpa awan keraguan ini, kemungkinannya tidak akan sebesar ini. Kita coba bangkrutkan rumah ini, ya. Felix menggosok-gosok tangannya sambil menyeringai dan menekan namanya. Setelah dipindahkan ke daftar taruhan padanya, dia menempatkan 5 miliar SC padanya agar muncul di peringkat 1, 4 miliar lagi agar muncul di peringkat 2, dan terakhir 4 miliar agar muncul di peringkat 3. Setelah mengunci taruhannya dan menandatangani kontrak holografik, jumlah tersebut telah dipotong dari saldonya oleh rumah. Felix memilih formula taruhan ini karena dia tidak begitu yakin di peringkat berapa dia akan muncul. Alasan dia tidak bertaruh bahwa dia akan masuk dalam 4 besar adalah karena dia tahu bahwa jika dia berakhir di peringkat itu dan memenangkan taruhannya, dia tidak akan menikmatinya sama sekali. Bagaimana dia bisa menikmatinya ketika dia akan diikat ke meja dingin di laboratorium Lady Spink? Sekarang kita sudah selesaikan masalahnya, mari kita periksa nomor kelasku, seharusnya sudah keluar sekarang, pikir Felix sambil mengakses rincian identitas muridnya. Dia menggulir ke bawah dan menemukan bahwa dia ditempatkan di ruang kuliah nomor 12 sementara nomor mejanya adalah 140. Sama seperti ujian masuk perguruan tinggi dan semacamnya, siswa yang ditempatkan di satu kelas diacak selama 1 semester. Felix menghafal nomornya dan pergi ke situs web resmi untuk memeriksa hadiah peringkat. Karena ada peringkat, sudah sewajarnya jika ada penghargaan bagi siswa yang berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan yang lain. Felix sudah melihat hadiah untuk siswa yang mendapat peringkat 50 atau di bawahnya. Hadiahnya tidak buruk sama sekali karena mereka memberi siswa 4.000 CP untuk dinikmati di kampus. Jumlahnya meningkat seiring dengan pangkat. Akan tetapi, hadiah untuk 10 teratas dirahasiakan dan baru sekarang akan dirilis. Setelah mengklik tombol hadiah ujian, hologram lain muncul di samping, memperlihatkan 10 hadiah teratas dimulai dari atas. 1. Lisensi resep ramuan Duscrite 7000 CP. 2. Lisensi resep Elixir of Might 5000 CP. 3. Lisensi resep Vial of Concentration 5000 CP. 9. Lisensi resep Draught of Tranquility 4000 CP. 10. Resep Vial of Eternal Rage lisensi 400 CP. Felix tidak terkejut bahwa hadiahnya adalah lisensi untuk resep ramuan peringkat 2 karena akademi selalu memberikan lisensi berbeda kepada siswa pemula yang memiliki bakat hebat. Mungkin kelihatannya itu bukan hadiah yang besar, tetapi Felix tahu itu jauh dari kebenaran. Di matanya, hadiah-hadiah itu lebih baik daripada harapan dari permainan perak. Itu karena mendapatkan lisensi untuk suatu ramuan berarti pembuat ramuan memiliki semua hak yang dilindungi undang-undang untuk meramu ramuan itu, memproduksinya secara massal, lalu menjualnya kepada siapapun yang diinginkannya. Kalau saja dia punya resep orang lain dan tidak punya lisensi, dia boleh saja meramunya sendiri untuk keperluannya. Sedangkan mereka yang tidak punya izin maupun lisensi, mereka pun tidak bisa meramu dan menggunakannya dalam kehidupan nyata karena ratu akan langsung mengetahuinya dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Oleh karena itu, dalam pasar yang haus akan ramuan ini, memperoleh lisensi sama saja dengan mendapatkan metode untuk mencetak uang. Tetapi Felix tahu bahwa skema menghasilkan uang yang sebenarnya adalah menciptakan resep baru dan menjual lisensinya kepada penyihir lain. Itu seperti mematenkan resepnya sendiri dan setiap orang yang menjual ramuan dengan menggunakannya harus membayar biaya royalti 3 atau 5%. Level saya masih jauh dari sekadar membuat resep, tetapi paling tidak saya harus mendapatkan lisensi agar bisa berlatih dan juga mendapat penghasilan sampingan. Tanpa basa-basi lagi, Felix mengetik nama ramuan pertama di jaringan dan mulai membaca rinciannya, ingin tahu mengapa ramuan itu ditempatkan di peringkat 1. Melihat harganya yang mencapai 500 juta SC per botol, mata Felix terbelalak tak percaya. Kenapa harganya semahal ini? Besok jam 7.40 pagi. Felix saat ini sudah duduk di kursinya yang berada di barisan tengah. Oleh karena itu,
ia dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dari segala arah. Kebanyakan di antara mereka bukan teman sekelasnya, sehingga dia mencuri pandang ke sana kemari untuk mengingat wajah mereka dan melihat apakah dia mengenal salah satu dari mereka. Oh, Camille ada di sini. Felix mengangkat sebelah alisnya karena terkejut saat melihat seorang gadis anggun dengan napas yang anggun duduk di barisan depan. Dia berasal dari kelas B1 dan dikenal memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan nilai tertinggi seperti Lara. Berbicara tentang Lara, dia duduk di barisan sudut belakang dengan ekspresi acuh tak acuh seperti biasanya. Adapun Naima dan para penyihir dekat Felix lainnya, mereka tidak berada di kelas ujian yang sama. Setelah menunggu selama 10 menit tanpa melakukan apapun selain duduk dalam keheningan yang mengerikan, pintu ruang kuliah akhirnya didorong terbuka oleh Guru Sona. "Selamat pagi semuanya," sapa Guru Sona sambil mengangkat kacamatanya ke atas dengan canggung. Jika ini terjadi sebelum era UVR, semua orang akan senang memiliki Guru Sona sebagai pengawas mereka karena dia tidak tegas dan tidak tahu bagaimana bersikap tegas. Jadi, lebih mudah untuk berbuat curang di bawah pengawasan. Sayang, itu adalah masa-masa indah dulu. Sekarang, menyontek saat ujian adalah hal yang mustahil. Fakta bahwa dia memiliki hak untuk membaca pikiran semua orang selama ujian menjadikannya mimpi buruk bagi para pencontek karena dia bisa mengadu dan menghancurkan hidup mereka dalam sekejap mata. Seperti yang kalian semua tahu, ujian tertulis kali ini akan membahas tentang mata kuliah material dan peralatan gelas. Guru Sona berkata lembut di dekat mikrofon, jadi, kalian dapat memanfaatkan 10 menit terakhir ini untuk memperbaiki kekurangan dalam persiapan kalian. Terima kasih Guru Sona, Anda bagaikan bidadari. Segera setelah dia berkata demikian, semua orang menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan menundukkan kepala. Kemudian, mereka membuka buku catatan holografik mereka dan mulai menghafal lebih banyak material peralatan glassware dan detailnya. Jika pengawas tidak memberi mereka izin, Ratu akan mengadu saat mereka menggunakan gelang mereka. Semua penyihir terlihat bekerja keras selain Lara, Camille, dan Felix. Ketiganya menyilangkan tangan di atas dada sambil menunggu dengan sabar ujian dimulai. Karena Lara ada di belakang Felix, dia langsung menyadari ketidakaktifannya. Apakah dia begitu percaya diri dengan persiapannya? Lara bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena soal tidak hanya memberikan gambar bahan dan peralatan gelas dan meminta siswa menyebutkannya. Itu hanya 30% dari ujian. Hal yang sebenarnya adalah masalah yang diajukan memerlukan pemahaman mendalam dalam hal material dan peralatan gelas untuk menemukan solusinya. Untuk benar-benar memecahkan masalah semacam itu, siswa benar-benar perlu mengetahui hampir semua hal yang telah diajarkan kepada mereka. Karena ada ujian lain juga, itu cukup sulit dilakukan. Hanya mereka yang memiliki ingatan fotografis atau cukup beruntung untuk mempersiapkan diri menghadapi soal-soal tersebut yang akan lulus ujian ini dengan nilai yang sangat baik. Saat teringat akan memori fotografis, Lara menempelkan jari di bibirnya dan menebak, mungkin dia membeli ramuan. Dengan uang yang diperoleh dari permainan, saya ragu dia tidak akan punya cukup uang untuk membeli ramuan dari guru Dalilia atau temannya. Jika bukan karena hubungan Felix dengan Sage Dalilia, Lara bahkan tidak akan mempertimbangkannya untuk mendapatkan ramuan itu karena tidak dapat diperoleh siapapun yang memiliki cukup koin. Ramuan-ramuan itu mungkin bersifat sementara, tetapi efeknya terlalu berguna bagi para penyihir. Oleh karena itu, mereka selalu menjadi yang pertama mendapatkannya. Satu-satunya cara bagi orang lain untuk mendapatkannya adalah dengan menunggu 1 atau 2 ramuan diselundupkan keluar. Ding ding ding. Proses berpikir Lara terhenti karena bunyi bel akademi yang bergema di seluruh area. Ketika para penyihir mendengarnya, mereka memejamkan mata sambil mengambil napas dalam-dalam melalui hidung mereka. Buku catatan holografik itu telah disingkirkan oleh Ratu tanpa persetujuan mereka. Yang muncul kemudian adalah 2 hologram tak kasat mata. Satu penuh dengan pertanyaan dan satunya lagi kosong seperti halaman putih. Hanya ada angka-angka yang tertulis di sisi hologram, mungkin mewakili area untuk menjawab setiap pertanyaan. Kalian punya waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Guru Sona duduk di mejanya dan berteriak pelan sambil mengepalkan tangan ke udara, semangat. Tak seorang pun menanggapinya karena mereka semua asyik membaca pertanyaan pertama, tampak seperti tak ada yang dapat menggoyahkan fokus mereka. Sementara itu, Felix belum membaca soal karena ia terus menggulir cepat ke bawah, ingin melihat ada berapa banyak soal dalam ujian.
Jumlah yang diketahui adalah 60 namun orang tidak bisa terlalu berhati-hati. Setelah sampai ke bagian bawah daftar, ia menyadari bahwa ada 61 pertanyaan dan yang terakhir adalah masalah teoritis yang memerlukan esai 600 kata. Mari kita mulai. Dia merentangkan jarinya dan menyipitkan matanya saat mendengar pertanyaan pertama. Sebutkan 3 peralatan gelas yang diperlukan untuk membuat katalis brew of haste. Filter cairan sederhana, silinder bertingkat, dan corong pisah. Felix membaca pertanyaan itu dalam benaknya dan langsung mengetik jawabannya di hologram lainnya, tanpa berpikir sedetik pun. Kemudian, ia beralih ke pertanyaan berikutnya, yang bahkan lebih mudah daripada pertanyaan pertama, karena pertanyaan tersebut memperlihatkan kepadanya 5 gambar peralatan gelas dan mengharuskannya mengetik nama-nama peralatan tersebut. Dengan ingatannya, dia menjawabnya dengan benar dengan mudah. Kemudian muncul pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini memerlukan sedikit pemikiran karena pertanyaan tersebut meminta dia untuk menuliskan langkah-langkah pasti dalam membuat ramuan katalis kecerdasan. Felix masih ingat guru Sona yang membahas hal ini pada hari kedua kehadirannya. Setelah menuliskan lebih dari 200 kata yang menjelaskan proses dari awal hingga akhir, Felix memeriksa ulang ejaannya dan beralih ke pertanyaan keempat. Sejauh ini, Guru Sona telah memperhatikan bahwa tidak seorang pun mengalami kesulitan dengan pertanyaan pertama karena semua orang terlihat mengetik dalam hati. Ini berlanjut selama sekitar 30 menit sebelum tanda-tanda perlawanan mulai muncul kembali di wajah beberapa penyihir. Ada yang mengernyitkan dahi bingung, ada pula yang langsung menunjukkan ekspresi panik. Sementara itu, ekspresi Felix sedingin mentimun, membuat Guru Sona tersenyum lebar kegirangan, sepertinya dia datang dengan persiapan matang untuk ujian. Bagus untuknya. Tanpa sepengetahuannya, Felix telah mencapai 10% terakhir ujian karena dia telah menjawab semuanya dengan benar dalam 30 menit terakhir. Dia tahu bahwa dia benar karena ingatannya tidak akan pernah mengecewakannya. 5 pertanyaan terakhir. Felix menggaruk dagunya sambil membaca pertanyaan pertama dalam benaknya. Sebutkan semua metode persiapan yang digunakan untuk bahan baku. Berikan 2 contoh untuk setiap metode. Setelah memikirkannya beberapa detik, jari-jari Felix tidak pernah berhenti mengetik saat dia mulai. Pada saat dia selesai, ada tepat 7 metode, masing-masing dengan 2 contoh. Dia tahu bahwa dia bisa saja menuliskan lebih banyak contoh, tetapi itu akan sia-sia karena Ratulah yang menilai jawaban-jawaban tersebut. Sama sekali tidak ada yang namanya poin tambahan karena melampaui apa yang disyaratkan pada soal. Tanpa basa-basi lagi, Felix membaca pertanyaan berikutnya dan menjawabnya dalam waktu kurang dari beberapa detik. Kemudian, pertanyaan berikutnya dan berikutnya lagi hingga ia mencapai esai terakhir. Meski Felix bukan benar-benar orang yang ahli sastra, ia berhasil bergaya dengan tata bahasa dan kosakata yang baik karena ia membaca puluhan buku dan benar-benar mengingatnya. Bahkan tanda bacanya lebih baik daripada beberapa penulis novel batuk. Bagaimana dengan isinya? Sekarang, jelas bahwa ujian tertulis tidak terlalu menjadi tantangan bagi Felix. Saatnya revisi. Karena tidak ingin dianggap sombong dan menjadi orang pertama yang meninggalkan kelas, Felix kembali ke atas hologram dan mulai membaca ulang semua yang ditulisnya dan memeriksa kalau ada kesalahan ejaan kecil. Karena tujuannya adalah 3 teratas, dia tidak boleh melewatkan 1/4 poin pun. Guru Sona, saya sudah selesai, bolehkah saya pergi? Saya sudah selesai, Guru. Sementara Felix membenamkan kepalanya dalam hologramnya, Camille dan Lara sudah bangun dan siap berangkat. Silakan menuju ke tempat umum dan jangan membuat keributan di koridor. Guru Sona memberi mereka izin melalui telepati sambil memeriksa kertas mereka. Mereka langsung dinilai oleh Ratu dan dikirimkan kepadanya untuk direvisi. Akan tetapi, nilai tidak diberikan kepada siswa karena akan menambah tekanan pada ujian mendatang jika mereka mendapat nilai buruk. Lebih baik menyembunyikannya sampai ujian akhir selesai. Keduanya mendapat nilai A++, nilai sempurna, sebagaimana diharapkan dari para penyihir yang memiliki ingatan fotografis. Guru Sona menganggukkan kepalanya sambil memeriksa jawaban mereka satu persatu. Dia hanya melakukan itu karena rasa ingin tahu karena koreksi Ratu tidak mungkin salah. Tepat saat dia menyelesaikan setengah dari kertas ujian Lara, dia menerima pesan telepati lainnya. Sir Felix telah meminta untuk meninggalkan ruang kuliah. Queen melaporkan. Apa? Guru Sona tersadar dari keasikannya mendengar pesan itu. Dengan ekspresi bingung, dia melihat Felix berdiri sambil menunjukkan senyum sopan padanya.
Apakah dia sudah menyelesaikan ujiannya atau menyerah di tengah jalan? Guru Sona tidak langsung memaafkannya karena dia ingin mengetahui terlebih dahulu alasan dia membagikan kertas ujiannya. Ratu, apa tandanya? Tanyanya. Nilai sempurna, A++, jawab Ratu dengan nada monoton. Datang lagi, A++, tidak mungkin. Masih ragu? Guru Sona mengamati lembar jawaban Felix dan pupil matanya semakin membesar setiap kali melihat jawaban berwarna hijau. Cara Ratu mengoreksi jawaban adalah dengan mewarnai jawaban yang salah dengan warna merah dan jawaban yang benar dengan warna hijau agar lebih mudah dipahami. Dia benar-benar jago, serunya sambil mengangkat kepala, menatap Felix dengan mata terbelalak, yang masih menunggu dengan sabar untuk diampuni. Setelah menyadari bahwa dia telah membuatnya menunggu lama, dia mengirimkan permintaan maaf dan memberinya izin untuk pergi tanpa menanyakan tentang makalahnya. Dia tahu bahwa itu tidak sopan dan akan menyinggung Felix. Dia tidak berpikir sedetik pun bahwa Felix berbuat curang untuk mendapatkan hasil seperti itu. Sebaliknya, dia bimbang antara percaya bahwa dia telah meminum ramuan memori fotografis atau benar-benar cukup baik untuk lulus ujian hanya dengan usahanya sendiri. Apapun itu, dia sangat gembira karena dia selalu khawatir Felix akan gagal seperti rumor yang beredar. Jika dia lulus ujian tertulis lainnya, itu artinya dia sudah meminum ramuan itu. Guru Sona menghela napas lega. Baguslah, dengan bantuan ramuan itu, dia pasti akan lulus ujian praktik juga dan naik kelas. Sementara itu, para penyihir lainnya hanya melirik ke arah kursi Felix yang kosong dan kembali fokus pada ujian mereka. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa dia telah selesai menjawab semua pertanyaan dengan benar. Di mata mereka, kalau mereka sampai susah payah menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir itu artinya Felix telah melewatkannya atau salah menjawab karena dia tidak masuk kelas selama 3 bulan berturut-turut. Sayangnya, mereka tidak akan menyukai hasil akhirnya. Ketika Felix keluar dari ruang kuliah, ia langsung menuju taman merah muda terdekat yang berada di luar fakultas utama. Ia memilih pohon yang indah dan menenangkan lalu duduk di bawahnya. Pohon itu menyembunyikannya di bawah naungannya, membuatnya menikmati semilir angin sejuk yang membelai wajahnya. Dia melihat sekelilingnya dan melihat Kamil dan Lara duduk di kursi umum sambil fokus pada udara, mungkin ada hologram tak kasat mata di depan mereka. Selain mereka, ada beberapa penyihir lagi yang berkeliaran. Karena ujian seluruh semester dimulai di waktu yang sama, itu berarti para penyihir itu adalah elit dari para elit, yang menyelesaikan ujian dengan gemilang. Setelah beberapa menit, Felix melihat Lopna dan sahabatnya Ishtar keluar dari fakultas utama. Karena dia duduk tidak jauh dari tangga, mereka dengan mudah bisa melihat dia. Felix, apa yang kamu lakukan di sini? Lopna bertanya melalui telepati sambil melambaikan tangannya untuk menarik perhatiannya. Jelas, aku selesai lebih awal. Felix menjawab sambil menepuk-nepuk rumput di sebelahnya. Mari bersantai bersamaku. Masih ada waktu 2 jam lagi sebelum ujian berikutnya. Lopna melirik temannya dan berjalan tergesa-gesa ke arahnya. Setelah mereka sampai di sana, dia duduk di sebelah kanannya dan memeluknya dengan ramah sebagai ucapan salam. Sementara itu, Ishtar baru saja mengulurkan tangannya saat ia duduk di rumput di sebelah kiri Felix. Felix menjabat tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian berhasil? Tentu saja, tidak sesulit itu. Ishtar bicara dengan mata tertunduk, tampak seperti baru saja bangun tidur siang. Bagaimana denganmu? Lopna bertanya dengan ekspresi penasaran. Aku tidak melakukan hal yang buruk, kata Felix sambil tersenyum. Bagus sekali. Lopna menasihati, pastikan untuk mendapatkan peringkat tertinggi sehingga kamu akan memiliki kesempatan untuk ditempatkan di kelas elit. Oh, kau bicara tentang perpecahan. Felix sudah mendengar dari Naima bahwa 30 mahasiswa pertama di semester 1 akan dikumpulkan dalam satu kelas. Sisanya akan tetap berada di kelas mereka dan melanjutkan studi di semester kedua. Meskipun keduanya mempelajari materi yang sama, setiap siswa berhasrat untuk lulus dan bergabung dengan kelompok elit. Itu karena mereka mendapatkan guru-guru terbaik yang ditugaskan kepada mereka, resep-resep terbaik untuk dipelajari, diberikan akses ke misi-misi yang lebih baik, dan tak lupa, kunjungan sekolah ke daerah-daerah herbal terlarang, tempat bahan-bahan paling langka dan kekayaan alam disimpan. Yang terpenting, mereka bisa mendapat kesempatan untuk terpilih dalam tim akademi dan berpartisipasi dalam kompetisi melawan akademi lain di seluruh kekaisaran. Jadi, merupakan suatu keuntungan besar bagi seorang penyihir untuk bergabung dengan kelas ini.
Akan tetapi, Felix tidak mempedulikannya karena sebagian besar manfaatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Pertama, dia tidak bisa meninggalkan kampus dan pergi karyawisata seperti mahasiswa normal karena dia pasti akan diserang dan merusak pengalaman semua orang. Dia mungkin menyebalkan, tapi dia tidak akan merendahkan diri hingga membahayakan orang lain hanya demi bersenang-senang. Kedua, dia tidak peduli dengan kompetisi ramuan padahal dia sudah berada di platform kompetisi terbesar. Meskipun begitu, dia tidak akan menolak guru yang lebih baik, resep yang langka, dan misi yang bagus. Dia cukup ketat dalam hal poin kontribusi. Saya akan berusaha sebaik mungkin, jawab Felix sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mereka terlibat dalam percakapan yang tidak berarti selama beberapa menit sebelum mereka bertiga terdiam dan mulai mempersiapkan diri untuk ujian berikutnya. Itu karena buku ini adalah tentang autobiografi 3 orang bijak pembuat ramuan terhebat yang pernah ada di Kekaisaran. Felix sudah menghafal buku mereka sampai suku kata terakhir. Ding ding ding. Setelah beberapa saat, bel akademi berbunyi lagi untuk memberitahu para siswa tentang dimulainya ujian berikutnya. Felix sudah berada di ruang kuliah bersama yang lainnya. Selama tinggal di kebun, ia bertemu dengan Naima dan teman-temannya. Mereka semua tampak hebat dalam ujian pertama mereka. Karena Ratu tidak memberitahu para siswa mengenai hasil atau nilai mereka, setiap orang hanya dapat mengetahui nilai mereka berdasarkan keyakinan mereka terhadap jawaban mereka. Kalian boleh mulai. Guru Sona menganggukkan kepala kepada mereka dan duduk di mejanya. Dia butuh waktu 20 menit untuk menyelesaikan ujian dan 10 menit lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah melihat semuanya sudah bersih, dia meminta izin untuk pulang lebih awal. Kali ini Guru Sona meminta maaf terlebih dahulu sebelum mulai membaca kertasnya. Sementara dia menggali kesalahan-kesalahan, Felix berdiri di peronnya menuju asrama. Ujian terakhir hari itu akan diadakan pada malam hari untuk memberikan para siswa istirahat. Ketika ia memasuki kamarnya, hal pertama yang ia lakukan adalah meregangkan anggota tubuhnya dan duduk di lantai. Ia melepas bajunya dan membawa botol-botol dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk integrasi. Benar saja, Felix tidak berencana untuk beristirahat ketika ujian tidak membakar bahkan 2 sel otaknya. Bagaimana dengan Saripati Thor? Dia telah mengekstraknya 4 hari yang lalu saat ulat pengantar membawakan barangnya. Benda-benda itu adalah 10 botol petir, 15 botol angin, 15 botol api, batu energi untuk dimurnikan Asna, dan masih banyak lagi. Untuk Saripati Thor, ia mengekstrak 31% yang akan membantunya mencapai 82% sekaligus. Bagaimana dengan Malak dan Erik? Botol 75% mereka sudah dalam perjalanan. Lebih mudah mengumpulkannya karena Felix masih memiliki sisa dari ekstraksi sebelumnya ditambah lagi mereka hanya membutuhkan 75%, bukan 99%. Tentu saja, Felix telah memberi mereka instruksi ketat mengenai integrasi dengan garis keturunan primogenitor sehingga mereka tidak akan terbunuh selama prosesnya. Sekarang, waktunya untuk fokus pada integrasinya sendiri dan mendorong 60% untuk mendapatkan 2 kemampuan aktif lainnya. Dia sudah mencapai 56% setelah mengintegrasikan 5% 2 hari lalu. Phew, ketika melihat Felix telah menusukkan jarum ke dadanya, J.R. Mungander, Lady Spink, dan Asna semuanya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan berteleportasi bersama ke sofa yang tertutup kabut. Kemudian, mereka memeluk keranjang popcorn di tangan mereka dan memulai permainan taruhan baru. Apa hadiahnya? Tanya Asna dengan nada serius. Pijat bahu selama 3 hari. J.R. Mungander menjawab dengan mata menyipit. Mereka semua menganggukkan kepala tanda setuju dan berkata, siapa yang pergi duluan? Aku bertaruh dia akan membangkitkan Consecutive Subs dan Lightning Call. Lady Spink langsung mengatakan taruhannya setelah melihat mereka berdua mengangkat bahu. Menurutku dia akan membuka Swift Lightning Burst dan Thunder Explosions. Ucap J.R. Mungander dengan nada percaya diri. Asna memikirkan semua kemampuan petir yang diberikan oleh kedua primogenitor itu dan menebak dengan puas, dia pasti akan membuka Thunder Shockwave dan Lightning Beam. Ketika mereka bertaruh, mata Felix secara naluriah mengeluarkan air mata karena penderitaan mengerikan yang dialaminya. Apakah itu taruhan terakhirmu? J.R. Mungander memperingatkan, begitu kau menguncinya, kau tidak bisa kembali. Baik Asna maupun Lady Spink menganggukkan kepala sebagai tanda konfirmasi. Seperti yang kita bahas,
orang yang menebak kemampuan terbanyak adalah pemenangnya. Ucap J. Ermumander sambil mengalihkan pandangannya ke Felix yang sedang mencakar lantai kayu, meninggalkan bekas buruk di permukaannya yang halus. Ketiganya tidak mengatakan apapun lagi sambil terus memperhatikan Felix menggeliat kesakitan hingga akhirnya ia jatuh tengkurap, bernapas dengan kasar sambil menjulurkan lidahnya seperti anjing. Dia tetap seperti itu selama beberapa detik hingga dia mengumpulkan energinya dan menelan 5 ramuan peremajaan sekaligus. Beberapa menit kemudian, Felix terlihat menyeka dahinya yang berkeringat dengan ekspresi tidak senang. Astaga, aku tidak pernah bisa terbiasa dengan rasa sakit ini. Rasa sakitnya semakin parah dari waktu ke waktu. Berhentilah merengek dan cepat beritahu kami kemampuanmu. Asna mendesaknya. Kenapa tiba-tiba tertarik? Felix bergumam bingung namun ia tetap berdiri dan pergi ke kamar mandi. Setelah merasakan air dingin mengenai wajahnya, Felix memejamkan mata dan menyelami kenangannya lebih dalam. Segera, ia menemukan informasi baru yang ditambahkannya dan membacanya semua dalam pikirannya. Mendengar dia menyebutkan nama-nama kemampuan itu, Lady Spink tersenyum lebar dan bertanya, "Jadi, siapa yang akan memijat punggungku saat aku menyelesaikan bukuku?" Sial, aku tidak menyangka keberuntungan bajingan ini akan berbalik dan memberinya 2 kemampuan itu. Asna melemparkan setumpuk popcorn di depannya dengan frustrasi. Sementara itu, kebahagiaan Felix meluap-luap. Hahaha, ini yang aku butuhkan. Akhirnya, aku punya kemampuan seperti itu. Akhirnya, tawa Felix yang keras dan penuh semangat bergema di ruangan itu dan koridor lantai yang kosong. Air pancuran masuk ke mulut Felix saat dia tertawa namun dia tidak peduli. Dia menginginkan kemampuan penghancur jarak jauh untuk waktu yang lama dan akhirnya dia mendapatkan bukan hanya 1, tetapi 2 sekaligus. Kemampuan itu diberi nama Lightning Call dan Torch Ordnance. Karena menebak kemampuan pertama dengan benar, Lady Spink memenangkan taruhan dan saat itu sedang menikmati usapan bahu dari J. Ermumander yang kesal. Sementara itu, Asna sudah menyelamatkan diri dengan berteleportasi ke rumahnya. Namun, baik Lady Spink maupun J. Ermumander tidak mempedulikannya. Mereka tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi di tempat ini. Gilirannya untuk memijat Lady Spink akan segera tiba. Di sisi lain, Felix menahan sebagian kegembiraannya dan kembali menyelami ingatannya untuk membaca semua detail kemampuan tersebut. Terkadang, mungkin ada kekuatan dan kelemahan kemampuan dalam informasi yang tidak terkunci. Akan tetapi, kali ini dia tidak menemukan satupun hal tersebut, melainkan rincian dasar yang sudah dibacanya. Felix segera membuka matanya dan mulai membersihkan dirinya lebih cepat sehingga ia bisa masuk ke UVR dan menguji kemampuan tersebut. Hehehe. Kalau kekuatan mereka benar-benar seperti yang diiklankan, maka kemampuan itu akan menjadi senjata andalanku dalam game. Felix menyeringai sambil mengusap pantatnya dengan spons sabun, nggak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka di game mendatang. 2 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Felix saat ini sedang melayang di atas peronnya menuju fakultas utama melalui jalan setapak taman, membuatnya menikmati dedaunan merah muda yang berterbangan di sekelilingnya. Terlihat bahwa dia sedang dalam mode yang hebat karena dia mempunyai senyum yang lebar di wajahnya tidak seperti penyihir lain di jalan. Mereka tampak seperti hendak berperang dengan ekspresi tegang mereka. Tidaklah mengada-ada jika kusebut demikian karena hari ini adalah ujian praktik yang disebut oleh seluruh anggota jaringan sebagai lomba ramuan. Para penyihir itu jelas tertekan karena menyadari kegagalan dan dipandang dari seluruh galaksi. Gagasan kegagalan Anda ditonton oleh triliunan pemirsa sungguh melumpuhkan siapapun. Jangan sebut-sebut penyihir muda itu. Namun, akademi tersebut masih mengizinkan streaming tersebut diadakan. Tampaknya hal itu dilakukan dengan sengaja untuk melihat bagaimana para siswa akan bertahan di bawah tekanan. Felix sama sekali tidak merasa tertekan karena ia sudah terbiasa dengan kamera. Sementara itu, persiapannya untuk ujian sudah cukup baik. Bagaimana dengan ujian tertulisnya? Dia yakin dia lulus semua. Tak lama kemudian, Felix bertemu dengan Naima dan Kari di dekat pintu masuk utama. Saat menuju ruang kelas, Naima tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada khawatir, "Apa kamu yakin bisa lulus? Kamu tidak mau bergabung dengan kelompok belajar kita sejak kamu tiba-tiba pergi?" Felix menatapnya tanpa berkata apa-apa dan berkata, "Bisakah kamu sedikit percaya padaku? Aku akan melakukannya kalau kamu tidak membolos setengah semester dan mengabaikan pertemuan kelompok belajar kita."
Naima menegurnya sambil mencolek pelipis kirinya dengan jengkel. Fokus saja pada ujianmu. Felix mengedipkan mata padanya, aku mungkin mendapat nilai lebih baik darimu jika kamu tidak melakukannya. Kari dan Naima bertukar pandang dan akhirnya terkikik sambil menutup mulut mereka karena geli. Jika kau benar-benar berhasil melampaui nilaiku, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau denganku di UVR. Naima mengedipkan mata dan berkata, aku tahu bagaimana kalian manusia sangat menyukai hal-hal semacam itu. Dasar kau jahat, menggodanya seperti ini. Kari tertawa pelan melihat reaksi Felix yang terkejut. Kau serius? Felix menyipitkan matanya ke arah Naima dan berkata, jika aku menerima tawaranmu, aku tidak akan mundur. Tunggu, apakah dia benar-benar mengira kalau dia bisa melampauiku dalam hal nilai? Naima tercengang dengan sikapnya. Dia hanya mempermainkannya karena dia tahu Felix tidak bisa mendapat nilai lebih baik daripada dia. Dia tidak bertingkah sombong atau semacamnya, tetapi itu hanya kepercayaan dirinya pada sifat bawaannya yang membuat dia unggul dalam ujian praktik dan mendapat nilai lebih tinggi daripada kebanyakan siswa. Jadi, di matanya, butuh keajaiban nyata agar Felix bisa melakukannya. Kau tahu, Naima menghampirinya dan membetulkan dasinya. Setelah selesai, dia mengedipkan mata dengan nada main-main dan berjanji, jika kamu berhasil mendapat skor di atasku atau Kari, kami akan memanjakanmu sebagai perayaan. Felix menatap senyum licik dan jenakanya dan bertanya, tapi, apa maksudmu? Naima cemberut, tidak ada tapinya. Ayo, katakan saja, aku harus segera masuk kelas. Felix tidak terpengaruh oleh ekspresinya. Baiklah, tapi, kalau kamu tidak berhasil mendapat nilai lebih tinggi dari kami, kamu harus mengerjakan PR wajib bulanan kami selama 5 bulan ke depan. Katanya dengan ekspresi polos. Kau benar-benar brutal. Felix terkekeh. Baiklah, jika kau tidak aku ikut. Felix mengiyakan sambil berpikir dalam benaknya, meringankan stres pasca ujian bagi mereka berdua kedengarannya tidak terlalu buruk. Mati kau, dasar mesum. Asna mengumpatnya setelah membaca apa yang ada dalam pikirannya terhadap kedua wanita cantik itu. Sementara itu, Lady Spink dan J.R. Mungander tidak peduli dengan kehidupan pribadi Felix. Mereka tidak akan peduli bahkan jika dia memutuskan untuk menyelenggarakan pesta seks di rumahnya. Ini kelasku, nona-nona. Felix berhenti sejenak di depan pintu masuk ruang kuliah dan melambaikan tangannya ke arah mereka. Semoga berhasil dalam ujian kalian. Oh, jangan lupa kenakan pakaian yang bagus untuk malam ini. Mendengar nada bicaranya yang penuh percaya diri, gadis-gadis itu hanya bisa saling memandang sambil melambaikan tangan kepadanya. Tak lama kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berjalan menuju kelas mereka. Kau benar-benar licik dengan menjatuhkan semua pekerjaan rumah wajib yang akan datang padanya, kata Kari. Apa yang kau bicarakan? Naima tersenyum dengan ekspresi polos. Aku hanya mencoba memotivasinya. Dengan kesepakatan ini, dia mungkin tidak mendapat nilai lebih tinggi dari kita, tetapi setidaknya dia akan melampaui prestasinya. Hah, bukankah kau seorang bidadari? Kata Kari dengan nada sinis. Naima mengangkat bahunya ke arah Kari dan memasuki ruang kuliah mereka. Mereka tidak melanjutkan berbicara karena suara keras dilarang di dalam kelas agar siswa dapat menenangkan pikiran dan lebih berkonsentrasi saat ujian. Sayangnya, beberapa menit terakhir tidak akan membuat perbedaan apapun. Sementara itu, di markas bumi, Olivia dan seluruh rekan satu tim Felix berkumpul di tempat yang sama untuk menyaksikan siaran langsung ujian praktik. Karena banyaknya ruang kuliah, yang masing-masing memiliki kumpulan mahasiswanya sendiri, para pemirsa diberi kebebasan untuk memilih satu ruang kuliah dan fokus padanya saja. Saat ini, Olivia dan yang lainnya sedang berbicara dengan keras sambil melihat ke arah Felix yang duduk di barisan tengah. Aha, aku rela mati demi berada di posisinya sekarang. Leo memukul pahanya dengan ekspresi berlinang air mata, membuat para gadis mengerucutkan bibir karena jijik. Mereka paham bahwa yang dia maksud bukanlah mengikuti ujian, melainkan dikelilingi wanita-wanita cantik. Anak laki-laki yang lain punya pikiran yang sama dengan Leo tetapi mereka cukup pintar untuk menyimpannya sendiri agar tidak membuat anak-anak perempuan itu marah. Para pemirsa yang budiman, kontes meramu akan dimulai kurang dari 10 menit lagi. Tiba-tiba, suara feminin yang menyenangkan bergema dari aliran sungai, mengikuti kemunculan seorang wanita anggun di sudut layar. Mari kita telusuri siswa yang paling disukai untuk menjadi yang teratas dalam 2 menit itu.
Kamera menyorot Kamil yang tengah memejamkan mata sambil menyunggingkan senyum manis di bibirnya. Ini Kamil dari kelas B1. Dia adalah murid pribadi Sage Aurora. Dia dikenal memiliki salah satu sifat bawaan paling langka di kerajaan penyihir. Komentator yang elegan itu berhenti sejenak untuk membangun ketegangan dan berkata, kendali optimal. Sifat bawaan ini memungkinkan Kamil memiliki kendali energi mental yang setara dengan murid senior saat dia masih anak-anak. Sekarang setelah dia dewasa, Tuhan tahu seberapa baik kendalinya. George dan yang lainnya tidak banyak bereaksi terhadap berita itu karena mereka memang tidak peduli dengan semua omong kosong pembuatan ramuan ini. Itu sudah bisa diduga karena pembuatan ramuan tidak akan pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sama saja seperti seorang mahasiswa sastra yang mendapat informasi tentang persamaan matematika yang luar biasa dan rumit. Tidak mungkin, dia akan menunjukkan ekspresi antusias. Oleh karena itu, tidak seorang pun peduli untuk berkonsentrasi pada perkenalan siswa lainnya yang disampaikan oleh komentator. Sekarang ke bintang sungai ini. Satu-satunya, Tuan Tanah. Batuk, maksudku Felix Maxwell. Komentator segera mengoreksi dirinya sendiri karena tidak pantas menggunakan nama SG Felix untuk acara seperti itu. Begitu pula sebaliknya karena MC diharuskan hanya menggunakan nama panggilan dalam permainan. Sir Felix saat ini adalah bintang yang sedang naik daun di Universal SG Platform setelah penampilan terbarunya dalam permainan promosi. Komentator memperlihatkan salah satu sorotan di samping dan berkata, namun, siapa yang mengira bahwa kita akan melihat pemain SG yang dapat mengikuti kontes ramuan melawan para penyihir? Sebagian besar penonton menganggukkan kepala karena penasaran. Mereka menonton siaran langsung itu karena melihat seseorang dari ras lain meramu ramuan adalah pengalaman baru. Kalau bukan karena Felix, tak akan ada seorang pun yang mau menonton kontes itu karena seberapapun mereka berusaha membesar-besarkannya, kontes itu tetap saja membosankan. Ding ding ding, kontes akan segera dimulai. Komentator itu terdiam setelah mengatakan hal itu. Sama seperti orang lain, dia fokus pada siswa yang menaruh kepala di meja dan memejamkan mata. Saat dia melihat ini, dia mengalihkan aliran ke versi UVR di ruang kuliah. Ya, sebenarnya tidak seharusnya disebut seperti itu karena tempat duduknya telah dihilangkan, sehingga menyisakan area yang luas dan lapang. Setidaknya ada 100 tempat pembuatan ramuan yang tampak persis sama dengan yang lain. Baik meja persiapan maupun meja peralatan gelas tidak memiliki satu pun benda di atasnya. Hanya meja bundar yang memiliki kuali perunggu umum di atasnya. Tak seorang pun tampak aneh dengan meja-meja kosong tersebut karena mereka tahu bahwa hal itu dilakukan agar para siswa dapat memilih perlengkapan mereka sendiri. Ini adalah ujian tersendiri yang menargetkan pengetahuan siswa tentang peralatan. Jika hal itu tidak ada, mereka bisa kehilangan seluruh ujian sebab mereka tidak dapat membuat katalis sementara mereka kehilangan satu peralatan penting. Mereka bahkan tidak bisa berbuat curang dengan mengintip ke tempat siswa lain untuk menyalin peralatan karena ada penghalang tak terlihat yang menyembunyikan setiap siswa. Hanya pemirsa dan guru Sona yang bisa melihat semua orang. Dalam 30 detik, kalian semua akan diberitahu 6 ramuan yang harus kalian buat untuk lulus ujian. Guru Sona melihat mereka dan memberitahu, tidak boleh ada 6 ramuan dengan resep yang sama. Kalian perlu satu ramuan untuk setiap resep. Setelah kamu mencapai nilai kelulusan, kamu bisa mendapatkan poin ekstra untuk setiap ramuan yang kamu buat dalam 2 jam tersebut. Ketahuilah bahwa setiap ramuan memiliki nilainya sendiri. Misalnya, ramuan peremajaan hanya memberikan 5 poin untuk setiap ramuan, jadi jangan repot-repot meramunya untuk mendapatkan poin jika Anda ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Sedangkan untuk yang lainnya, Ratu akan memberitahu kalian detailnya. Guru Sona melirik gelangnya dan berkata, 5 detik lagi. Tak lama kemudian, angkanya berubah menjadi 0 dan layar berubah menampilkan daftar penuh rincian yang muncul seperti ini. 1. Ramuan peremajaan, 5 poin. 2. Ramuan keberanian, 35 poin. 3. Labu korupsi, 60 poin. 4. Ramuan kegilaan, 70 poin. 5. Pial of Vigor, 70 poin. 6. Tonik pikiran kosong, 90 poin. Segera setelah Felix dan para penyihir membaca nama-nama ramuan itu, alat-alat mereka mulai bergerak seperti mereka telah berlatih selama sebulan terakhir. Prediksiku meleset pada 4 ramuan lainnya, tetapi setidaknya ramuan kegilaan telah dipilih. Aku bisa menjalankan rencanaku sekarang.
Hal pertama yang dilakukannya adalah menyebutkan setiap bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya. Sang ratu terus memenuhi mejanya dengan segala sesuatu yang disebutkannya dengan patuh. Hanya butuh 10 detik agar meja persiapan setengah terisi dengan semua hal yang dia minta. Felix mengabaikan mereka untuk saat ini dan pergi ke meja gelas yang kosong. Akan tetapi, ia tidak menamai semua peralatan gelas sekaligus seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia hanya menyebutkan peralatan untuk meramu ramuan kegilaan. Kemudian, dia mengangkatnya dan menaruhnya secara teratur di sudut meja. Para penonton agak heran dengan tindakannya karena mereka merasa seperti dia menjejalkan mereka rapat-rapat dalam satu ruang sempit, sementara di atas meja sebenarnya ada cukup ruang untuk setidaknya 20 perlengkapan lainnya. Apa yang Felix lakukan? Komentator itu berkata sambil fokus pada para penyihir. Beberapa teman sekelasnya sudah mulai menyiapkan bahan-bahan. Jika mereka berhasil, itu akan memberi mereka keyakinan untuk melanjutkan dengan ramuan yang lebih sulit. Camille dan Lara telah memilih untuk menempatkan 4 set peralatan gelas di meja mereka untuk mulai membuat katalis 4 ramuan sekaligus. Komentator berseru sambil menyoroti kedua wanita cantik yang mulai menyiapkan 4 set katalis pada saat yang sama. Kecepatan mereka saat melakukannya sungguh luar biasa, bahkan membuat penonton awam tahu bahwa mereka berada satu liga yang berbeda dibandingkan yang lain. Ketika kamera beralih ke Felix, para penonton terdiam melihat dia masih menata meja gelas. Namun, yang paling membingungkan mereka adalah kenyataan bahwa ia benar-benar berhasil mengemas 6 set peralatan di atas meja itu. Tentu saja terlihat sangat penuh sesak dan membingungkan dengan semua tabung yang menghubungkan antara satu botol ke botol lainnya, tetapi masih saja 6 set itu sempurna untuk satu ramuan. Mereka mengetahuinya karena aliran tersebut mewarnai setiap rangkaian yang sempurna dengan warna yang berbeda untuk memudahkan pengawasan mereka. Apakah dia berencana membuat 6 porsi katalis untuk satu ramuan sekaligus? Olivia memiringkan kepalanya dengan bingung dan bertanya, karena penyihir lain tidak melakukannya sebelumnya, bukankah itu berarti dia juga tidak boleh melakukannya? Bagaimana kami tahu? George mengangkat bahunya, ini benar-benar di luar zona nyaman kami. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju kecuali Sylvia. Ia mengamati Felix yang mulai mencuci sejumlah bahan pada saat yang sama dan mengklarifikasi keraguan Olivia. Aku yakin para penyihir tidak akan bisa menggunakan lebih dari 4 katalis karena indera mereka tidak mampu menangani tingkat multitasking seperti itu, tidak seperti Felix. Mata semua orang berbinar mendengar hal itu, merasa itu memang alasan yang masuk akal karena para penyihir itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan rakyat jelata. Karena hampir mustahil bagi warga biasa untuk melakukan banyak hal sekaligus, para penyihir juga menderita masalah yang sama. Jika mereka tidak meminum ramuan peningkat, mereka bahkan tidak akan mampu membuat 2 atau 3 katalis sekaligus dengan sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan kecil yang dapat merusak keseluruhan proses dan para penyihir lebih suka bermain aman. Namun, dalam kasus Felix, hal itu tidak dianggap sebagai masalah karena inderanya yang ditingkatkan setidaknya 5 kali lebih baik daripada para penyihir. Meski tampaknya sulit membuat 6 katalis di saat yang sama, Felix terlihat melakukannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua perlengkapan itu dioperasikan olehnya, membuat para penonton bagai terhanyut saat menyaksikan dia bekerja. Meskipun ia cepat dan segalanya tampak kacau, gambar yang ia lukis tidak berantakan atau kacau. Ia memiliki rasa keteraturan dan keseimbangan, bagaikan seorang penari yang mengikuti arus. Hal ini dikarenakan latihannya yang berkepanjangan dengan ramuan ini ditambah dengan memori otot yang melakukan keajaibannya. Tetapi yang paling penting, katalis ramuan kegilaan tidak mengharuskannya menghancurkan mikroorganisme dari bahan-bahannya. Hanya ada 3 ramuan yang diajarkan kepada mereka dengan keuntungan yang sama. Felix telah mempelajari semuanya dengan sepenuh hati. Untungnya, salah satu dari mereka terpilih dalam ujian. Kalau tidak, dia akan mampu mengamankan peringkat tinggi tetapi dia ragu kalau dia bisa bertarung untuk 3 peringkat teratas. Felix Maxwell menunjukkan warna aslinya kepada semua orang. Komentator itu berteriak dengan penuh semangat, keahliannya dalam meramu selalu diragukan karena dia bukan seorang penyihir. Tapi sekarang, komentator itu menyorot wajah serius Felix yang fokus dan berteriak, dia menunjukkan ke seluruh jagat raya bahwa dia mungkin bukan seorang penyihir. Tapi, dia setidaknya bisa menciptakan 6 katalis di waktu yang sama, tidak seperti mereka. Benar saja, Felix berhasil menyelesaikan prosesnya dengan sukses,
membantunya mendapatkan 6 porsi katalis sementara Lara dan Camille hanya menghabiskan 4 porsi. Para penyihir lainnya tidak layak disebutkan karena mereka mengambil tindakan aman dan lambat untuk lulus ujian terlebih dahulu lalu fokus pada poin. Setelah Felix selesai dengan katalis untuk ramuan kegilaan, ia mengisolasinya di meja persiapan dan mulai menyiapkan lagi bahan-bahan untuk 6 porsi berikutnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia selesai dan kembali ke meja gelas. Kemudian, ia memulai kembali proses yang sama yang memakan waktu lebih dari 10 menit tetapi membantunya memperoleh 6 porsi katalis lagi. Tepat ketika semua orang mengira itu akan menjadi akhir, Felix mengulangi proses yang sama untuk ketiga kalinya, membuatnya kehilangan waktu 10 menit lagi. Ini berarti hanya tersisa 1,5 jam dalam ujian dan Felix adalah satu-satunya yang tidak memiliki ramuan berhasil untuk ditunjukkan. Namun, dia masih tidak berhenti mengulang proses yang sama untuk lain waktu. Ini membuat jumlah totalnya menjadi 24 katalis untuk ramuan kegilaan. Sementara itu, hanya tersisa waktu 1 jam 20 menit. Tidak heran dia memilih katalis ramuan itu. Dia sudah gila, komentator berkata dengan gelisah. Tentu saja dia punya 24 katalis untuk 24 ramuan, tetapi apakah dia punya cukup waktu untuk meramu semuanya ditambah 5 ramuan unik lainnya untuk lulus ujian? Kepala sekolah, Sage Dalilia, Ratu Allura, dan para penyihir senior lainnya yang menyaksikan siaran itu, menggelengkan kepala mendengar rencana Felix. Mereka tahu bahwa dia pasti akan gagal ujian jika dia berani meramu ke-24 ramuan itu terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan 5 ramuan unik lainnya. Dia telah menggigit lebih banyak dari yang bisa dikunyahnya. Ucap Sage Dalilia dengan tenang sambil duduk di samping Ratu Allura di ruang singgasana. Kau bilang padaku bahwa dia terjebak pada tingkat eliminasi 80%. Ratu Allura melingkarkan tangkai di jarinya dan bertanya-tanya, menurutmu apakah mungkin dia telah memecahkan masalah itu? Jika dia berhasil, maka rencananya berpotensi berhasil. Sage Dalilia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, kau tahu itu tidak mungkin. Bahkan yang terbaik di antara kita membutuhkan setidaknya 2 tahun kerja keras untuk meningkatkan kendali mental kita hingga tingkat seperti itu. Sudah berapa lama anak ini memiliki mata guru kita? Sage Dalilia berkata, dalam waktu kurang dari setahun. Kecuali guru memutuskan untuk menemukan cara untuk membantunya menjembatani kesenjangan itu, aku tidak bisa melihat cara yang masuk akal untuk mendapatkan tingkat eliminasi di atas 95%. Sangat diragukan kalau Tuan akan menolongnya. Ratu Allura berkata, dia mungkin terlihat terlalu memanjakannya karena statusnya sebagai juara, tapi dia tidak akan sejauh itu. Memang, pengendalian energi mental merupakan aspek penting yang perlu dipelajari dalam usaha seseorang untuk menunjukkan hasil yang maksimal. Sage Dalilia setuju. Tepat saat Ratu Allura ingin berkomentar, ia terkejut saat melihat Felix mencampur bahan utama dengan bahan tambahan hanya untuk meletakkannya di piring halus dan mengulangi proses yang sama. Setelah selesai dengan campuran berikutnya, ia meletakkannya di atas piring yang disambungkan dengan piring pertama. Ia terus melakukan hal ini berulang-ulang hingga deretan piring yang panjang tersusun rapi di atas meja. Ketika penonton menghitung, mereka menemukan bahwa seluruh deretan itu terbuat dari 10 piring. Semuanya disegel dalam wadah kaca sehingga tidak terkontaminasi. Apakah dia benar-benar akan menggunakan metode produksi massal? Ratu Allura tidak tahu bagaimana mengomentari keputusan Felix. Dia tahu bahwa dia adalah pemuda cerdas yang tidak akan membuat keputusan bodoh seperti ini. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia punya sesuatu untuk diandalkan. Dia hanya tidak tahu apa itu. Sementara itu, Sage Dalilia tidak berpikiran terbuka seperti dia. Dia terus menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju sambil memperhatikan dia terus menyiapkan campuran satu demi satu sampai terbentuk garis lain di belakang yang pertama. Tidak seorang pun terkejut dengan teknik ini karena dikenal sebagai teknik produksi massal. Teknik ini tidak dapat digunakan pada semua ramuan tingkat 1 karena beberapa di antaranya tidak dapat dibiarkan terbuka selama 2 menit. Jika tidak, ramuan tersebut akan rusak dan ramuan tidak dapat dilanjutkan. Itulah sebabnya Felix memilih ramuan kegilaan. Ramuan itu adalah salah satu dari 2 ramuan dalam daftar yang dapat diproduksi secara massal sekaligus. Dia tidak memilih ramuan yang lain karena pembuatan katalisnya jauh lebih sulit daripada katalis ramuan kegilaan. Ketika Felix selesai, para pemirsa menghitung jumlah pelat dan menyadari bahwa ia telah membuat jumlah campuran yang sama dengan katalis.
Seluruh proses memakan waktu tambahan 10 menit, membuat peluangnya untuk lulus ujian tampak semakin suram. Saya hanya punya waktu 1 jam dan 10 menit lagi. Felix menyipitkan matanya menatap piring-piring dan berpikir, sudah waktunya untuk mulai membuat ramuannya. Segera setelah berpikir demikian, Felix melepaskan kendali mental yang menghalangi kontainer petir itu. Astaga, tiba-tiba, dia berubah menjadi obor petir di bawah tatapan mata para penonton dan penyihir yang tercengang, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya. Untungnya, setiap tempat duduk siswa terhalang dari yang lain agar tidak ada yang mengintip. Jadi, mereka hanya melihat cahaya terang yang muncul tiba-tiba, tetapi tidak melihat apa yang sebenarnya menyebabkannya. Karena ini adalah uji coba di UVR, mereka tidak menjadi silau karena cahaya terang atau terganggu oleh suara mendesis dari muatan listrik. Apa-apaan dia mengaktifkan kemampuan elemennya? Seru komentator tak percaya, apakah dia berencana membuat para penyihir kehilangan fokus dan merusak ramuan mereka? Namun, sebelum pemirsa bisa mempertimbangkan pendapatnya, mata mereka tertarik ke layar yang muncul di atas kepala Felix. Beberapa penyihir juga memiliki layar yang sama di atas mereka, menunjukkan pertempuran mikroskopis melawan mikroorganisme dalam gerakan lambat untuk menghibur mereka. Oleh karena itu, ketika pemirsa melihat betapa kaburnya layar Felix, mereka tidak tahu lagi apa yang terjadi. Akan tetapi, para penyihir senior, Ratu Allura dan Sage Dalilia langsung mengenali apa yang digambarkan oleh gambar kabur itu. Tidak mungkin, hahaha, sungguh junior yang pintar dan imut, bisa memikirkan cara seperti itu. Sementara Sage Dalilia berseru kaget, Ratu Allura tertawa dengan ekspresi terpesona, tampak seperti dia telah mengenali metode eliminasi unik Felix. Bagaimana dia bisa membunuh mereka secepat itu? Dia bahkan lebih cepat dalam gerakan lambat untuk menunjukkan kehancuran mikroorganisme itu. Sementara itu, Guru Sona membuang jauh-jauh pikiran untuk memarahi Felix karena menggunakan elemen petir setelah melihat gambar yang tidak biasa itu. Guru Sona, tolong pelankan layar sinkronisasi Felix. Setelah menerima pesan telepati dari kepala sekolah, dia tersadar dari lamunannya dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Mustahil, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru setelah mengetahui bahwa gerakan lambat X4 tetap tidak berguna. Tanpa jeda sedetik pun, dia memperlambat aliran lebih jauh lagi, mencapai X8. Baru pada saat itulah semua orang mampu menyadari mikroorganisme itu meledak setelah aliran energi mental mengalir di atas mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Komentator yang akhirnya menyadari apa yang terjadi hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan sambil bergumam tidak percaya. Para penonton pun menunjukkan reaksi yang sama dengannya. Bahkan orang awam seperti Olivia dan George berhasil menyimpulkan bahwa Felix telah memusnahkan mikroorganisme sejak ia melepaskan petir. Tanpa peringatan sebelumnya, petir itu berhasil ditahan kembali di dalam tubuh Felix dan ia pun kembali normal lagi. Lalu, dia melangkah maju dan mulai dengan cepat membalik campuran tersebut ke sisi yang lebih baru satu persatu. Karena bentuknya seperti bola daging cincang berwarna merah dan diletakkan di atas piring putih, para penonton mendapat kesan yang salah bahwa Felix sedang membalik burger daging. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Felix kembali ke posisinya dan mengubah dirinya menjadi obor petir lagi. Kemudian, ia mengurus sisi baru setiap campuran, dan menghabiskan waktu total 30 detik untuk menyelesaikan prosesnya. Felix mengulangi tombol hidup dan mati ini 2 kali lagi hingga campuran tersebut hanya memiliki 3% atau kurang mikroorganisme pada permukaannya. Sesel-sel, sama seperti semua yang sudah diperhitungkan, petir Felix telah habis dikonsumsi saat dia menyelesaikan proses eliminasi. Akan tetapi, hanya senyum puas yang terlihat di wajahnya karena ia tahu bahwa setengah pertempuran sudah dimenangkan. Dia benar-benar melakukannya, tingkat eliminasi 97% pada 24 ramuan dalam waktu kurang dari 1 menit. Aku belum pernah melihat seorang ahli ramuan melakukan ini sebelumnya. Sage Dalilia bergumam dengan sedikit rasa tidak percaya sambil menatap tajam ke sudut layar mikroorganisme Felix. Itu menunjukkan kepada seluruh alam semesta satu angka yang tidak pernah dianggap mungkin untuk dikaitkan dengan Felix secepat ini, tingkat eliminasi 97%. Para penawar yang mengabaikan Felix dan mempertaruhkan peruntungan mereka pada Lara, Camille, dan para penyihir lainnya, merasa tenggorokan mereka semakin kering setiap detiknya sementara detak jantung mereka terus bertambah cepat karena gelisah. Mereka dapat merasakan datangnya kekacauan dan mereka amat takut akan hal itu.
Tanpa menyadari kekacauan yang ia ciptakan dalam jaringan, Felix membawa campuran pertama ke kuali yang mengeluarkan semburan uap dari lubang kecil di tutupnya. Felix melirik gelangnya dan menyadari bahwa ia perlu menunggu 30 detik lagi untuk memasukkan campuran berisi katalis. Meskipun masih ada banyak waktu untuk ujian, Felix tidak berencana menyia-nyiakan 30 detik itu dengan tidak melakukan apa-apa. Dia segera pergi ke meja perkakas gelas dan menyingkirkan semua peralatan itu dengan lambaian tangan. Kemudian, ia mulai menamai perlengkapan baru sambil menunjuk jarinya ke area yang diinginkannya agar Ratu menaruh perlengkapan itu. Saat 30 detik berlalu, para penonton dibuat terdiam melihat puluhan peralatan yang berjejal di satu meja, sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan yang kentara adalah peralatannya sendiri yang tidak sama. Saya yakin itu adalah 5 set yang dibutuhkan untuk membuat katalis bagi 5 ramuan yang tersisa. Komentator berseru, jika dia benar-benar berhasil meramu 24 ramuan itu dengan sempurna tanpa membuang-buang waktu, maka dia mungkin dapat meramu 5 ramuan yang tersisa dan lulus ujian dengan nilai tertinggi di semester ini. Resi Dalilia menoleh pada Ratu Allura dan bertanya, apakah kamu setuju dengannya? Ratu Allura menganggukkan kepalanya. Aku yakin adik kecil ini cukup pintar untuk menghadapi masalah ini jika dia sudah mempersiapkan diri sejauh ini. Pertama, ia memahami bahwa setiap ramuan akan memerlukan waktu 2 menit 40 detik untuk diselesaikan. Periode ini termasuk 2 menit saat katalis dipanaskan pertama kali. Ini berarti ke-24 ramuan tersebut memerlukan waktu minimal 64 menit untuk mengatasi semuanya. Ini akan memberinya waktu sekitar 12 menit untuk mengolah ramuan lainnya. Ia mengerti bahwa beberapa katalis memerlukan waktu setidaknya 15 menit untuk disiapkan, tidak seperti ramuan kegilaan. Jadi, dia tidak berencana membuat katalis setelah dia selesai membuat ramuan tersebut, tetapi selama pembuatannya. Setelah melihat campuran telah meleleh sempurna bersama katalis, Felix menutup tutupnya dan menaikkan api hingga batas maksimal. Kemudian, ia menaruh tangannya di atas tutup kuali dan menahannya agar tetap di tempatnya sementara kuali itu mulai berguncang dan mengeluarkan suara gemuruh seperti orang gila yang memukul dinding bagian dalam kuali dari dalam. Sambil melakukannya, dia menghitung mundur dari 40 detik hingga 0. Saat dia mencapainya, Felix membuka tutupnya lebar-lebar sambil melangkah menjauh. Suara mendesing. Felix tidak repot-repot menutup hidungnya karena ia sudah terbiasa setelah semua latihan yang dilakukannya dengan ramuan ini. Tanpa basa-basi lagi, Felix menyelam menembus asap merah dan memegang kuali dari pegangannya. Kemudian, ia pergi ke wadah ramuan dan menuangkan isinya ke dalamnya. Setelah memastikan botol terisi penuh, Felix meletakkan kuali kembali ke api dan menuangkan katalis lain ke dalamnya. Kemudian, dia menutup tutupnya dan menurunkan intensitas api kembali normal. Karena butuh waktu 2 menit sebelum katalis memanas sepenuhnya, Felix kembali ke meja persiapan dan mulai mengerjakan katalis ramuan peremajaan. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengaktifkan penglihatan kuantumnya dan mulai memusnahkan mikroorganisme tanpa memanfaatkan refleksnya yang secepat kilat. Hal itu membuat penonton melihat kecepatan rata-ratanya dalam menghilangkan 95% dalam 40 detik. Namun, itu tidak menjadi masalah karena ia tidak membunuh mereka selama proses pembuatan ramuan itu. Setelah selesai, ia membawanya ke meja gelas dan mengikuti langkah-langkah mengekstraksi esensinya yang akan digunakan sebagai katalis. Ia tidak mengawasi prosesnya, tetapi kembali ke kualinya karena 2 menit akan segera berlalu. Ketika itu, Felix mengangkat tutupnya dan menuangkan campuran darah itu, lalu menutupnya kembali. Dalam seni pembuatan ramuan, jika Anda mengikuti resepnya hingga tuntas, tidak mungkin Anda akan gagal. Maka, ramuan kedua pun lahir di bawah awan racun merah. Lara dan Camille saat ini telah meramu ke 6 ramuan unik untuk lulus ujian dan mulai meramu ramuan kegilaan juga untuk mendapatkan poin karena membutuhkan waktu paling sedikit. Komentator beralih ke Lara dan Camille, memperlihatkan bahwa gadis-gadis itu tidak main-main. Karena penyumbatan itu, mereka tidak tahu bahwa dia adalah ancaman yang harus diwaspadai. Di mata mereka, mereka hanya menganggap satu sama lain sebagai lawan sejati. Sayangnya, peluang mereka untuk mengejar Felix tampak cukup suram karena ia meramu ramuan sambil mempersiapkan 6 ramuan unik di waktu yang sama. Karena dia sudah menangani semua persiapannya, dia memasuki semacam rutinitas yang berulang-ulang. Pertama,
Ia menuangkan katalis lalu memanfaatkan 2 menit tersebut untuk menangani katalis dari 5 ramuan lainnya. Ketika 2 menit berakhir, ia kembali ke kuali dan menuangkan isinya ke dalam bejana. Ketika mereka membandingkannya dengan Lara dan Camille, mereka sampai pada kenyataan yang mengerikan bahwa metodenya membuatnya 2 kali lebih cepat dari mereka. Detik demi detik berlalu, lalu menit demi menit. Hanya tersisa 15 menit dalam ujian dan para penonton dapat melihat bahwa semua penyihir telah berhasil menghubungkan 6 ramuan unik dan sekarang bertarung untuk mendapatkan lebih banyak poin agar dapat naik peringkat. Kebanyakan dari mereka hanya berhasil meramu 12 ramuan tambahan. Sementara itu, Lara dan Camille saat ini sedang meramu 18 ramuan tambahan. Berdasarkan kecepatan rata-rata mereka, pemirsa menebak bahwa mereka dapat menambahkan maksimal 4 ramuan tambahan karena katalis membutuhkan waktu minimal 10 menit untuk siap. Ketika mereka melirik meja persiapan Felix dan melihat 24 ramuan berkilauan dengan cahaya merah, mereka hanya bisa menatap Lara dan Camille dengan tatapan menyedihkan. Felix masih kuat. 24 ramuan kegilaan sudah keluar dan katalisator dari 5 ramuan yang tersisa telah ditangani. Komentator berkomentar dengan gembira, 15 menit lebih dari cukup untuk meramu ramuan itu kecuali dia membuat kesalahan fatal. Salah. Melihat ekspresi serius Felix saat ia terus mencampur bahan-bahan membuat para penawar tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa semua uang yang mereka taruhkan pada Camille dan Lara telah habis. Perbedaan jumlah ramuan terlalu besar untuk ditutupi dalam waktu sesingkat ini. Kalau aku bertaruh pada Tuan Tanah, aku akan mendapat 7 kali lipat uangku. Adakah yang berpikir bahwa dia mungkin Tuan Tanah yang bertaruh pada dirinya sendiri? Tidak ada yang bisa begitu percaya diri untuk bertaruh uang sebanyak ini sementara rumor di jaringan membuatnya cukup jelas bahwa dia tidak memiliki peluang untuk mendapat peringkat lebih tinggi. Jangan ingatkan aku tentang rumor terkutuk itu. Obrolan langsung tersebut dipenuhi dengan komentar-komentar dari para peserta ujian karena merekalah yang paling tertarik dengan hasil ujian, tidak seperti pemirsa lainnya. Mereka semua merasa telah ditipu dan kehilangan uangnya karena rumor tersebut terlalu nyata. Namun, tidak peduli betapa sedihnya mereka atas kehilangan mereka, hal itu tidak akan pernah sebanding dengan para eksekutif rumah yang tega mencekik Felix. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Setiap kali mereka melihat Felix menghabiskan ramuan dan menaruhnya di atas meja, mereka semakin dekat dengan kehilangan 35 miliar SC. Sejujurnya, mereka cukup serakah karena mereka akan mendapatkan sedikitnya 10 kali lipat jumlah itu berkat Felix. Lagi pula, tawaran-tawaran itu sebagian besar terpusat pada Lara, Camille, dan penyihir-penyihir lain di puncak. Jadi kedua pihak diuntungkan dari ini. Meskipun Felix akan mendapatkan 35 miliar SC, pikirannya tidak pernah melayang ke hal itu. 5 menit tersisa dan hanya Tonic of Idle Means yang tersisa. Felix menyeka dahinya yang berkeringat dengan lengan bajunya dan mencuci tangannya lagi sebelum menyentuh campuran terakhir yang tersisa. Setelah menghabiskan 40 detik menghilangkan sebagian besar mikroorganisme, Felix membawa campuran itu ke dekat kuali dan menuangkan katalis cair ke dalamnya. Butuh waktu 3 menit bagi katalis ini untuk memanas dan semenit kemudian bagi campuran di dalamnya untuk mencair. Felix tersenyum dengan ekspresi lega, ini akan memberiku waktu 1 menit untuk menuangkannya ke dalam wadah kosong dan menyelesaikan ujian. Sekarang, kita tunggu saja hasil akhirnya. Semoga ini cukup untuk menempatkanku di posisi 3 besar, harap Felix. Karena dia tidak bisa melihat kemajuan Camille dan Lara, dia cukup khawatir jika mereka melakukan sesuatu yang luar biasa dan melampaui dirinya. Tanpa sepengetahuannya, semua teman dan keluarganya bersorak kegirangan, mengetahui bahwa Felix akan melakukan hal yang tak terpikirkan. Felix Maxwell, seorang manusia, pemain SG, seorang bajingan, tetapi sekarang, di bawah pengawasan alam semesta, dia adalah nomor 1 di seluruh semester, mengalahkan ratusan penyihir dalam satu hal yang paling mereka kuasai. Sayangnya bagi para penyihir, tidak ada drama atau kekacauan mendadak yang terjadi untuk menyelamatkan muka mereka di detik-detik terakhir. Saat hitungan mundur mencapai 0, Sang Ratu telah memaksa semua orang keluar dari sistem. Tidak, aku sedang menuangkan ramuan itu ke dalam wadah. Sialan, aku juga. Ketika Felix membuka matanya, dia mendengar celoteh tidak senang di sekelilingnya karena para penyihir jelas tidak senang karena sentuhan terakhir mereka dirusak. Saya harap kalian semua puas dengan penampilan kalian baik dalam ujian tertulis maupun ujian praktik.
Guru Sona menatap Felix dan berkata dengan senyum gembira, terutama kamu, murid Felix. Apakah penampilannya sebagus itu? Lara memiringkan kepalanya dengan bingung setelah mendengarnya. Manusia, Kamil melirik Felix sekilas lalu kembali fokus ke Guru Sona, tak peduli dengan penampilannya. Satu-satunya yang ada di pikirannya sekarang adalah melihat namanya sebagai peraih peringkat 1, yang mendapat nilai di atas segalanya. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya karena dia telah memaksakan diri. Melihat ekspresi percaya dirinya, para penonton hanya bisa memberinya pandangan simpati karena mereka tahu bahwa dunianya akan terbalik. Begitu juga dengan para penyihir malang lainnya. Bisakah kamu menebak pangkatmu? Saya pikir saya akan masuk dalam 100 teratas. Aku ragu aku bisa sampai sejauh itu. Sebagian besar materi yang aku siapkan tidak terpilih. Setidaknya kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Para penyihir di sekitar Felix terus mengobrol sementara beberapa di antara mereka melirik Felix. Mereka mendengar bahwa Guru Sona telah memujinya tetapi mereka tetap menolak untuk percaya bahwa dia bisa melakukan lebih baik dari mereka. Untungnya, Guru Sona tidak membiarkan mereka menebak-nebak lama karena dia telah memanifestasikan daftar holografik lebar yang menampilkan peringkat seluruh semester. Itu muncul sebagai 1. Felix Maxwell, ujian tertulis A++, 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 A++. Ujian praktik A++, 1680 poin. 2. Lara, ujian tertulis A++, 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 A++. Ujian praktik A++, 1260 poin. 3. Kamil, ujian tertulis A++, 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 A++. Ujian praktik A++, 1260 poin. 13. Naima, ujian tertulis A++, 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 A++. Ujian praktik A++, 900 poin. 24. Kari, ujian tertulis A++, A++, A++. Ujian praktik A++, 800 poin. Saat para penyihir melihat nama Felix terguling di atas semua orang bagaikan dewa di atas manusia, ekspresi penuh harap mereka langsung menegang. Sementara itu, otak mereka berusaha semaksimal mungkin menganalisis apa yang mereka tatap. Apakah ini semacam lelucon? Pikir Kamil dengan pupil matanya membesar hingga batas maksimal, membayangkan nama Felix dan tanda-tanda mengerikannya di permukaan kaca itu. Reaksinya dibagikan oleh sebagian besar penyihir karena mereka semua meragukan mata mereka pada awalnya lalu merasa seperti sedang dikerjai oleh administrasi. Meskipun itu tidak masuk akal, di mata mereka itu lebih logis daripada manusia yang berkinerja lebih baik daripada mereka semua dalam satu hal yang mereka ketahui. Tamparan seperti itu, kejutan seperti itu, terlalu berat untuk ditangani oleh pikiran mereka dan mereka lebih memilih untuk tidak mempertimbangkannya sama sekali. Guru, kurasa kau membuat kesalahan dalam memberi peringkat. Seorang penyihir bergumam pelan sambil melirik Felix yang memasang ekspresi lega seolah beban di pundaknya telah terangkat. Guru Sona mendorong kacamatanya dengan kikuk dan berkata, jika kamu berbicara tentang murid Felix, maka tidak ada kesalahan sama sekali. Guru Sona melihat ekspresi terkejut mereka dan berkata dengan nada lembut, penampilannya memang luar biasa dan pantas mendapat peringkat seperti itu. Mustahil, saya menolak mempercayainya. Dia pasti curang. Manusia dikenal suka menipu. Jadi, dia pasti menemukan caranya. Ini tidak mungkin terjadi padaku. Kamil bergoyang sedikit, merasa seperti dia akan pingsan kapan saja. Tidak ada orang lain yang lebih menderita daripada dia. Bahkan Lara hanya bisa terdiam melihat situasi itu. Kenangan sebelumnya saat menjemput Felix dari stasiun lift luar angkasa mengalir dalam benaknya, membuatnya merasa agak sulit untuk membayangkan bahwa manusia benar-benar dapat melampauinya. Menakutkan sekali, kalau mereka menyerangku karena marah, aku pasti akan membunuh salah satu dari mereka secara tidak sengaja. Ketika Felix melihat histeria di kelas para penyihir yang ribut, dia menelan ludah dan menyelinap ke jendela. Si penipu sedang mencoba melarikan diri. Jangan biarkan dia pergi. Para penyihir yang gelisah segera menyadari usahanya dan mencoba menghalanginya. Sayangnya, Felix terlalu lincah untuk ditangkap oleh mereka. Dia dengan mudah melompat keluar jendela dan mendarat di rumput seperti bulu. Lalu, dia berlari menuju asrama. Melihatnya berlari menjauh, Guru Sona tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Ini seharusnya menjadi momennya untuk bersinar dan mendapatkan persetujuan di akademi, tetapi berubah menjadi kegagalan karena para penyihir sama sekali menolak menerima kenyataan. Kalau kita bandingkan, itu seperti seorang mahasiswa sastra yang mendapat peringkat pertama di ujian akhir jurusan sains, padahal dia hanya belajar selama 6 bulan. Siapakah yang waras akan menerima hal itu tanpa melihat bagaimana dia melakukannya? Sayangnya bagi para penyihir, buktinya sudah menjadi tren viral di jaringan, menampilkan klip cara unik Felix dalam meramu-ramuan. Yah, itu tidak terlalu unik karena ia kebanyakan menggunakan teknik yang telah dilakukan sebelumnya. Tetapi fakta bahwa ia dapat meningkatkan kontrol mentalnya dengan elemen pencahayaannya adalah bagian yang paling menakjubkan. Ketika Camille, Lara, dan para penyihir lainnya melihat klip tersebut, mereka mencari jawaban di forum karena mereka tidak dapat mengetahui bagaimana kemampuan petir dapat membantunya dalam pengendalian energi mentalnya. Mereka dengan cepat menemukan bahwa hipotesis pertama setiap orang adalah peningkatan refleks akibat petir. Mereka tidak tahu kemampuan apa yang dia gunakan secara tepat, tetapi ada banyak kemampuan yang berhubungan dengan peningkatan refleks. Bagaimana ia berhasil membuat 6 bagian katalis pada saat yang sama? Hal itu juga dijelaskan secara rinci kepada mereka. Terakhir, ramuan memori fotografis dengan mudah menjelaskan tanda-tanda tulisannya. Intinya adalah Felix hanya menggunakan asetnya sendiri untuk meramu-ramuan, yang berarti dia lulus ujian tanpa menyontek sama sekali. Ketika para penyihir mencapai kesimpulan ini, kekacauan pun terjadi di akademi. Bahkan para penyihir senior pun mendengar berita itu dan tercengang karenanya. Mereka sudah bisa meramalkan reputasi akademi dan para siswanya akan dibuang ke selokan oleh para penyihir lain dari akademi lain dan juga orang-orang dari seluruh jagat raya. Beberapa bahkan meramalkan bahwa ras penyihir akan menderita karena hal ini. Itu karena semua orang akan mulai menganggap bahwa bakat mereka dalam membuat ramuan sebenarnya sampah jika seorang manusia bisa mendapat nilai lebih tinggi daripada murid-murid mereka tanpa memiliki dasar yang sama dengan mereka. Jadi ini masalah nyata. Tidak peduli dengan kekacauan yang ditinggalkannya, Felix bersantai di lantai atas perpustakaan, duduk di sudut paling kanan. Tempat ini adalah tempat persembunyian yang sempurna karena ada banyak deretan buku di sekitarnya, menyembunyikan Felix dan mejanya. Karena hari ini adalah hari ujian, perpustakaan benar-benar kosong dari para penyihir, sehingga Felix bisa menikmati beberapa menit kedamaian. Dia tidak berani kembali ke kamarnya karena semua orang mengetahuinya. Itulah sebabnya dia berlari ke arahnya untuk mengelabui para penyihir agar menuju ke sana saat mereka datang untuk menghabisinya. Felix tahu betul bahwa tamparan itu tidak akan hilang dalam waktu dekat karena dia baru saja memberikan tamparan keras yang akan dicatat dalam buku sejarah. Hehehe, bagus, 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 sekarang lanjutkan saja untuk 5 semester yang lain. Puji Lady Spink sambil tersenyum kecil sambil memperhatikan kekacauan di akademi melalui mata kepala sekolah. Hicks, kau ingin aku dipukuli? Mata Felix sedikit berkaca-kaca setelah teringat tatapan mata haus darah teman-teman sekelasnya. Kecantikan mereka tak ada lagi karena yang dilihatnya hanyalah setan yang kehilangan kegilaannya akibat penghinaan yang begitu brutal. Bukannya dia takut dipukuli, melainkan takut membunuh seorang penyihir secara tidak sengaja karena kekuatannya. Itu akan sangat mengacaukannya karena semua orang berasumsi bahwa dia berada di bawah pengaruh ramuan pelemah. Aku hanya bisa menghindarinya sampai mereka menerima kenyataan. Felix mengamati sekelilingnya dengan penglihatan inframerahnya. Ketika ia melihat lantai masih kosong, ia memohon dalam hatinya, "Ratu, tolong tunjukkan padaku jumlah transfer terbesar terakhir yang masuk ke rekening bankku." 35 miliar SC dari rumah judi peak.org, jawab Ratu. Terima kasih. Felix tersenyum mendengarnya. Bagaimanapun, itu adalah uang gratis dan juga hukuman yang bagus bagi siapapun yang meragukannya setelah semua yang ia tunjukkan dalam permainan. Berikan aku imbalan untuk peringkat pertama, pintanya lagi, sambil segera melupakan miliaran itu. Melelahkan, selamat karena telah memperoleh lisensi resep ramuan Duskrite dan 7.000 CP. Kurang dari, mendengar pemberitahuan itu, Felix tersenyum tipis. Aku tidak perlu khawatir soal sewa untuk waktu yang lama sekarang. Karena absennya selama 3 bulan, Felix memiliki utang sewa sebesar 1.200 CP. Karena misi palsu yang diterima oleh Sage Dalilia jelas dimaksudkan untuk pelatihan, poin kontribusi yang diberikan hanya beberapa ratus poin saja.
Ramuan Duskrite mampu memberikan peminumnya 200 umur panjang secara instan hanya dengan menyerap semuanya untuk peningkatan besar dalam energi unsur. Felix mengeluarkan gambar holografik ramuan yang tampak suram beserta resepnya. Dia sudah membaca tentang efeknya, tetapi resepnya dirahasiakan. Hanya mereka yang memiliki izin atau lisensi yang dapat mengetahuinya. Semoga saja bahan-bahannya tidak terlalu mahal atau sulit didapat, Felix berharap dengan suara lirih. Felix tahu bahwa ia meminta banyak, karena ramuan Duskrite peringkat 2 yang dijual seharga $500 miliar hanya berarti bahan utama dan tambahannya akan langka. Seperti dugaannya, Felix tersentak saat melihat bahan utamanya adalah bunga senja sementara bahan tambahannya adalah bunga fajar. Sedangkan katalisnya dibuat dari 5 tetes air mancur kemurnian dan secangkir air bersih. Karena Felix telah membaca banyak buku tentang material, dia langsung mengenali bunga-bunga itu dan juga sebagian besar detailnya. Bunga fajar mampu meningkatkan umur hingga 200 tahun jika semua kelopaknya dikonsumsi. Karena dapat digunakan oleh semua orang, harganya mencapai 100 juta. Felix mengusap dagunya dan melirik bunga fajar. Jika ada yang melihatnya, mereka bisa salah mengira itu adalah bunga lili biasa karena bentuknya memang seperti itu. Bahkan kelopaknya berwarna putih krem. Sedangkan bunga senja, ia melakukan hal yang sebaliknya karena ia menguras 200 tahun umur panjang peminumnya tetapi memberikan tingkat energi astronomi yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Kecuali peminumnya memutuskan untuk menggunakannya sepenuhnya. Felix berpikir sambil menatap bunga kembar yang tampak persis seperti bunga fajar namun daunnya hitam pekat. Harganya 50 juta, tidak seburuk itu. Felix menyandarkan kepalanya pada sikunya dan kembali membaca resep. Karena ini adalah ramuan tingkat 2, ada bahan-bahan sekunder tambahan yang dibutuhkan untuk langkah ketiga dalam ramuan tersebut. Itu disebut fase augmentasi. Untuk memahami mengapa fase augmentasi dibutuhkan untuk ramuan peringkat 2+, seseorang perlu memahami bagaimana ramuan peringkat 2 dibuat. Pertama, katalis dimasukkan ke dalam kuali untuk dipanaskan. Setelah selesai, bahan utama dan bahan tambahan yang dicampurkan mengikutinya. Tidak seperti ramuan peringkat 1 di mana reaksinya selalu menghasilkan ramuan yang dapat digunakan jika resepnya diikuti dengan benar, reaksi pada peringkat 2 akan selalu berakhir gagal. Kegagalan berarti mendapat sesuatu yang tidak berguna. Hal ini akan tetap terjadi bahkan jika mikroorganisme telah diatasi. Itu karena bahan-bahan tersebut tidak mampu bereaksi satu sama lain secara alami. Itulah yang diasumsikan kebanyakan penyihir. Jika diawasi di bawah mikroskop, satu-satunya hasil adalah munculnya materi gelap yang perlahan merayap dari luar ke dalam campuran. Sang pembuat ramuan menyebutnya sebagai reaksi gelap. Itu hanya terjadi dengan bahan bermutu tinggi yang dimaksudkan untuk meramu ramuan peringkat +2. Beberapa penyihir menganggap ini sebagai reaksi yang gagal sementara yang lain menganggapnya sebagai reaksi alamiah yang memang seharusnya terjadi berdasarkan hukum alam semesta. Seolah-olah alam semesta melarang mereka menggabungkan bahan-bahan tersebut. Lady Spink sebagai pendiri alkimia merupakan orang pertama yang menentang hukum alam semesta dan mencoba menggabungkan bahan-bahan bermutu tinggi dan mengubahnya menjadi ramuan atau entah apa lagi. Seluruh keberadaan Lady Spink merupakan pemberontakan terhadap alam semesta karena dia merupakan salah satu dari sedikit makhluk yang masih mencari rahasianya. Felix tidak diberitahu olehnya bagaimana dia menentang alam semesta, tetapi konsep umum ditulis di hampir setiap buku yang berhubungan dengan ramuan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa peran pembuat ramuan dalam hal ini adalah untuk mengawasi reaksi pada tingkat atom kemudian menggunakan energi mentalnya untuk secara manual menyelamatkan reaksi agar tidak menjadi gelap sepenuhnya. Fase ini disebut interferensi atom. Lagi pula, hanya setetes air saja yang memiliki 1,67 sekstiliun molekul air. Itulah sebabnya pembuat ramuan tidak pernah repot-repot menyelamatkan mereka semua secara manual tetapi hanya menyelamatkan yang mereka bisa dan menggunakan energi mental untuk melindungi mereka agar tidak dijangkau oleh reaksi gelap. Karena reaksi gelap membuatnya tampak di dunia atom seperti kutukan atau wabah yang menyebar ke seluruh dua bahan yang tercampur, pembuat ramuan akan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya agar tidak mencemari semuanya sekaligus. Katakanlah seorang pembuat ramuan hanya menyimpan 20% campuran sedangkan 80% sisanya telah rusak akibat reaksi gelap. Artinya ramuan tersebut memiliki peluang 20% untuk berubah menjadi ramuan yang bermanfaat jika fase berikutnya berhasil. Jelas ini adalah fase augmentasi.
Fase ini dimasukkan untuk meningkatkan peluang mengubah bagian yang disimpan menjadi ramuan yang benar-benar efektif. Hal ini mengharuskan pembuat ramuan untuk menambahkan bahan positif sekunder yang dapat membantu bagian tersebut tumbuh secara ekstensif. Langkah ini bergantung pada keberuntungan dan jumlah bahan yang telah disimpan oleh pembuat ramuan. Karena sebagian besar ramuan memiliki rentang waktu 30 detik hingga 60 detik sebelum campurannya meleleh ke dalam katalis, ini berarti kecepatan, perspektif tinggi, dan pengendalian mental yang luar biasa merupakan alat yang wajib dimiliki para pembuat ramuan. Itulah sebabnya para penyihir berlatih dengan menghilangkan mikroorganisme selama pembuatan ramuan, alih-alih menghilangkannya begitu saja di meja persiapan. Mungkin tidak ada sebagian kecil kesulitan dalam menangani molekul dan atom, tetapi tetap merupakan praktik yang baik. Ini pula yang menjadi alasan mengapa menjadi ahli ramuan merupakan syarat kelulusan di akademi sedangkan menjadi ahli ramuan magang dapat dilakukan hanya di semester pertama. Meramu ramuan peringkat 1 adalah tonggak penting bagi setiap penyihir. Karena itu melambangkan perubahan menjadi penyihir senior. Dalam kasus Felix, seorang Witcher senior, berbicara tentang penyihir, Felix harus mengubah tempat persembunyiannya karena dia melihat dua aura humanoid melangkah ke lantai dan mendekatinya dengan cepat. Saat ini, dia berada di toilet perpustakaan, membaca ulasan tentang ramuan Duskrite dan juga apakah ada banyak penyihir yang meramu dan menjualnya. Jika dia berencana memproduksi massal dalam waktu dekat, dia perlu mencari tahu apakah hal itu sepadan dengan waktu dan usaha yang dikeluarkan atau tidak. Hampir semuanya berbicara positif mengenai efeknya yang memungkinkan mereka memanfaatkan energi dalam tingkat astronomi. Ini bisa menyelamatkan nyawa dalam banyak situasi karena energi secara harfiah merupakan sumber kehidupan bagi para pejuang di seluruh alam semesta. Meskipun harganya $500 miliar agak mahal, banyak bangsawan kaya yang membeli 1 atau 2 untuk keadaan darurat. Adapun pesaing Felix di masa mendatang, jumlahnya tidak banyak karena resepnya dimiliki oleh akademi. Artinya, hanya para mahasiswa dan alumni yang memonopoli, karena lisensi diberikan sebagai penghargaan dalam ujian atau kompetisi. Felix telah menghitung 10 di antaranya di situs web tempat ia menghubungi penyihir hala. Aku tak mungkin terus bersembunyi di toilet selamanya. Felix menyingkirkan hologram itu dari wajahnya sambil melihat dengan penglihatan inframerahnya ke arah perpustakaan yang terisi perlahan. Setelah ujian, kami mendapat waktu sebulan sebagai hari libur. Jadi, menurutku sebaiknya aku kembali ke istana dan tinggal di sana sampai situasi membaik. Felix memutuskan, ini adalah langkah terbaik saat ini untuk menghindari masalah. Tak lama kemudian, ia menelepon Sage Dalilia, memberitahunya tentang keputusannya sehingga ia dapat mengirimkan perlindungan untuk mengawalnya kembali. Ketika ia mencapai pintu masuk, ia memancarkan platform melayangnya dan dengan cepat pergi menuju gerbang utama kampus. 15 menit kemudian, Felix kembali ke kamar istananya tanpa hambatan apapun lagi. Peleton 10 tank perak itu merupakan pencegah besar bagi siapapun yang berniat jahat kepadanya. Saat ini, Naima dan Kari pasti sedang gila. Felix menyeringai nakal, aku akan menelepon mereka nanti untuk menepati janji mereka. Sudah lebih dari setengah tahun aku tidak berhubungan seks dan hasratku tidak bisa ditahan selamanya. Ada orang yang bertahun-tahun tidak berhubungan seks. Asna mengumpat dengan ekspresi jengkel, dasar kau ini, tidak mau ngaku kalau kau ini orang mesum. Jangan bandingkan aku dengan mereka, kata Felix santai, hidup memaksa mereka untuk menjauhinya. Itu bukan karena pilihan. Melihat Asna kesal mendengarnya, Lady Spink terkekeh dan berkata, hanya tersisa 5 bulan lagi, Asna kecil. Asna memiringkan kepalanya karena bingung pada awalnya tetapi tak lama kemudian matanya melebar karena tidak percaya dan malu. Dia langsung menutup koneksi antara mereka dan Felix dan meledak pada Lady Spink, kakak. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Dia menyilangkan lengannya dengan pipinya yang sedikit memerah dan menekankan, lebih baik aku gantung diri di rumah yang terbakar daripada melakukannya dengan bajingan ini. Tidak akan pernah. Bukankah itu agak kasar? J.R. Mungander menunjuk Felix dan berkata dengan ekspresi jujur, menurutku dia sangat cocok untukmu. Aku juga. Lady Spink menganggukkan kepalanya, di mana kau bisa menemukan partner dengan usia mental yang sama denganmu dan memiliki peluang bagus untuk mencapai puncak akhir-akhir ini. Omong-omong, hanya orang-orang tua yang tersisa di rasmu. Benar, J.R. Mungander mendukung,
kau seharusnya benar-benar memanfaatkan fakta bahwa kau masih bebas dari batasan alam semesta dan mendapatkan sedikit romansa dalam hidupmu. Siapa tahu bagaimana jadinya. Mendengar itu, kemarahan Asna sedikit mereda. Ia selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu atau jiwa Felix. Namun, ia selalu tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa bebas karena saat jiwanya terpisah, ia akan dipaksa oleh hukum yang dikenakan padanya untuk meneruskan tugasnya seperti anggota rasnya. Jadi satu-satunya perbedaan antara sekarang dan dulu adalah jenis kebebasan yang akan dimilikinya. Sekarang, dia bebas secara mental tapi tidak secara fisik. Begitu pula sebaliknya, dalam 5 bulan, saya akan terhubung dengan UVR dan memiliki wujud virtual. Mungkin tidak sama dengan memiliki wujud fisik yang sebenarnya, tetapi realisme 100% akan menggantikannya. Asna mengatupkan bibirnya sambil menatap Felix yang bersiap memanggil malak, mungkin ular tua itu benar. Aku harus bersenang-senang sepuasnya sebelum jiwaku terbebas. Tapi tidak ada romansa dengan bajingan mesum ini.